itu dia tanya di situ siapa? Itu yang heran itu. Heran. Siapa mbak tulisannya? Bom. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi itu. Sama Edis. Bisa jadi. Karangan orang itu bisa. Itu orang Kristen berpikir siapa yang tulis ini? Nah, Al-Quran itu dari zaman dulu sampai sekarang terjaga. Tidak pernah ada yang rubah-rubah. Siapa yang tulis Al-Quran? Dan tidak tahu. Dan Nabi Muhammad. Nggak tahu dia mengapa. Nabi Muhammad. Yang tulis Al-Quran itu sahabat-sahabat Nabi. Dari Allah itu. Allah kasih turun kamari dah Ustadz bilang. Baru dulu itu Ustadz bilang belum ada pensil. Belum ada pulpen. Masih ditulis di batu. Begini di batu. Baru ada DP. Dan Nabi Muhammad anak buah begitu dia bantu. Anak buah. Iya. Terjaga itu. Anak buah. Dengar dulu. Dapat bukti isi Al-Quran itu terjaga sampai sekarang. Satu bukti begini. Jaga siapa? Saleh Deutum. Terbukti. Di mana ayatnya Matius? Matius tahu enggak di mana ayatnya di Al-Quran itu dikatakan di mana ayat mana itu? Dapat bukti ada dengar dulu. Nah, belajar dulu Matius Al-Quran yang mana ayatnya di Al-Quran mengatakan itu Al-Quran terjaga. Di mana ayatnya? Tahu enggak Matius? Dapat bukti Al-Quran itu bisa dipercaya. Kitab suci bisa dipercaya. Contoh ini contoh. Di isi di Al-Quran semua mengatakan ada api dalam laut. Ustadz siapa ini? Terjadi kenyataan dari ribuan tahun dulu, api di dalam laut terjadi api dalam laut. Ternyata dari zaman dulu ada bukti di Al-Quran sudah mengatakan. Orang-orang pintar itu peneliti, dah Ustadz bilang dokter-dokter itu menemukan satu bukti. Dorang dapat api dalam laut tidak mau mati itu api. Dorang buka Al-Quran, ternyata di isi Al-Quran tertulis Allah. Bukti satu itu, siapa yang mau cari tahu di lubang laut ini? Kedua, dia Fir'aun. Dia Fir'aun di dalam Al-Quran itu sudah mengatakan itu dia mau tenggelam di laut. Dia diri itu ada garam. Ternyata dia orang-orang pintar buktikan. Ternyata dia tulang-tulang di Fir'aun itu ada mengandung zat garam. Masya Allah, terbukti lagi. Ketiga itu. Pertemuan air tawar dan air laut, air garam di dalam laut. Berat saudara. Ilmunya mati sekarang. Berat. Banyak sekali. Berat lawan Oke. Itu banyak sekali. Sekarang Matius, kita mau tanya ngana sekarang. Kalau dia Ustadz itu mbak ajar ke saya. Diam dulu terus. Matius, Diam dulu terus. ada ngana tahu singa makan rumput? Singa itu jaga makan rumput sama dengan sapi. Singa makan rumput. Makanan itu. Apakah singa makan rumput? Singa itu biasa makan daging. Kalau aku dapat orang dia mau garuk. Nah, kenapa di Bible itu singa makan rumput? Kenapa di Bible singa makan rumput? Singa itu lah makan rumput dah. Bos sapi makan rumput itu. Berarti di Bible tulisan salah. Salah. Singa itu makan daging. Makan daging. Sapi makan rumput. Sapi makan rumput. Lagi. Bodoh begitu itu. Lagi. Di langit itu ada tiang kan enggak? Baik. Ya. Ada langit pakai tiang ini. Di Bible langit ada. Di Bible ada. Langit ada tiang. Nah, tapi di Al-Quran disebutkan bahwa langit itu tidak ada tiang. Yang mana betul? Memang Al-Quran betul, atau tidak Bible? ada tiang. Coba lihat. Mana betul Matius? Mana betul? Ada tiang dengan tidak ada tiang. Tidak Terus, ada. dengar dulu terus. Mana betul ada tiang dengan tiada tiang? Coba mana betul? Nah, Al-Quran yang betul. Tidak ada tiang. Betul. Masa ada langit ada tiang. Kamu sambung ke mana tuh kayu tuh? Sampai kamu ke kayu pongkal apa kamu susun satu sampai di langit. Dan masuk di akal itu mau ada tiang. Mau jeruk. Nah itu. Jadi terjaga semua Al-Quran. Jadi orang Kristen ini kamu pasti pikir. Matius, kita mau tanya lagi satu kan. Di Al-Quran ada tidak tulisan orang makan tai?
Masa orang makan tai, sedangkan orang gila saya tidak makan tai. Di Bibel ada, Mana di orang Bibel. gila makan tai? Di Bibel ada, Pas di saya Bibel. ke kampung sini, dengar dulu. Pas saya ke kampung sini ada orang gila, betul. Dapat nama Agus, sok gila dia stres. Dia itu gila, bawa jalan di jalan, tapi dia tidak makan tu tai. Dia tahu tu musuh, kotoran. Betul ini. Ada orang gila. Ada pipi, itu dia orang pas makan saya, tai. biasa saya kasih tahu Artis. ibu. Biasanya itu mesti nggak di bengkel begini. Saya nggak di bengkel, saya kasih uang 2.000 dia ini Agus ini. Saya ini orang gila saya tidak makan tai, dia tahu tai itu busuk. Tai itu masa mau dimakan? Orang gila Oke. saya tidak makan. Dengar, kita mau baca ini di Bibel. Yesaya 36:12. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang makan tainya dan minum kencingnya bersama-sama dengan kamu? Tuh, Ini saya bukan gila ini. Hah? Nama Ini- saya bukan gila ini. apa lagi? Di atas gila. Apa lagi namanya? So di atas gila sudah ini. Wah, Hah. saya tidak tahu ini, so pusing mau pikir. Kalau orang pikir, dan pulang saja, tinggal mau tunggu mau mati kamu. Dokter bilang pulang ya di rumah. Tinggal mau tunggu? Tunggu DP waktu saja. Bukan gila ini. Sudah tidak bisa disembuhkan berarti ya. Jawab ini, orang gila saya tidak makan tai. Ya, orang gila saja tidak makan tai. Itu orang Kristen pikir saya di Dulu tap-tap layarnya di bawah, tap-tap layar. Oh, yang komal ini akun saya kena tombak. Ya tap-tap Kasih layar. banyak. Tampilan itu lahir sampai HP mau pecah. Saya pecah itu sampai HP tap layar. Tidak ada orang gila saya tidak makan tai berpikir. Tidak ada berpikir saya itu. Biar mau bayar 100 juta, 5 juta, 10 juta, 10.000, satu unit dunia ini tidak ada orang makan tai berpikir. Saya itu orang gila saya tidak makan tai. Coba suruh makan tai orang gila itu, kalau dia makan dia tahu busuk. Tidak ada. Berarti itu bukan gila lagi, tidak tahu soal apa itu. So pusing saya itu bagi. Itu tinggal bawa pulang saja. Bilang, itu bukan gila lagi. Oh, congor daun dalbo bilang congor, so congor. Matius, Kalau dah bilang Matius, bidat. ngana di Kristen dulu itu ada bilang begini, siapa baca Bibel dia dapat kebaikan yang banyak. Ada tidak? Di mana mau baca Bibel ini kasihan. Kalau orang mau baca Bibel ini mau pergi di gereja, dapat data mau suruh buka ikut DP mau. Di mana? Tidak boleh mau buka sembarangan itu Bibel itu. Tidak bisa. Mau buka ini mesti ada pendeta yang buka. Buka ayat begini. Mau pilih-pilih baru semua. Apa ini? Ya makanya ada orang Kristen itu dia buka Bibel itu cuma di gereja. Sedangkan di gereja itu cuma pendeta yang mau suruh buka depan nomor berapa, ayat berapa. Pulang itu dia langsung simpel. Makanya dia karena Kristus bodoh karena DP pendeta ikut pendeta mau. Itu orang Kristen ini biar dia yang sekolah tinggi ini dia bilang ini es tong es cik krim. Dorang bodoh karena dorang tidak belajar. Cuma berharap ke pendeta saja. Malas mau baca ritme, malas dia mau baca Bibel. Makanya orang yang tak kaget. Begitu ini orang Islam mau baca ini Bibel, kamu makan tai, di kamu ini begini, orang kaget. Di mana dia Yesus bilang minum kincing. yang kaget. Minum kincing. Mendingan minum kencing unta daripada makan tai. Makan tai ini busuk. Busuk. Mending minum kencing unta masih makan tai. Matius pernah nggak di gereja itu disuruh baca Yeskel pendetanya? Mau baca saya tidak tahu baca. Dia tidak tahu baca. Nah, pendetanya baca-baca itu ayat-ayat Coba baca Yeskel ini. gitu. Tapi saya pakai otak, pakai akal. Sampai dengar di YouTube, dengar di YouTube, pakai pikiran. Hai,
Baca tetok baca orang sampai Betul. siapa belajar sedikit. Ini bukti ya, di dalam surah Al-Qamar itu disebutkan walakat yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Matius hanya dengan mendengar akal dia bermain. Lalu dia bisa bedakan itu mana yang betul dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Ini salah satu Masya contoh Allah, nih, luar contoh. biasa, luar biasa. Dia nggak bisa baca. Dia nggak bisa baca. Tapi mendengarkan penjelasan lebih kena ke hati dan akalnya dibanding menjelaskan Bible. Karena di Bible itu makan tai minum kincing ya Matius. Ya. Betul, betul. Iya, Iya. itu. Tunggu dulu, ada. Kalau kitab suci, Selamat pagi, kenapa ada silakan. kotoran di situ? Kak, saya Kristen Tunggu, loh, tunggu, Kak. sebentar, Iya, sebentar, Kristen, sebentar. silakan. Kristen, ini lawan Matius dulu. Gaskan Matius. Lawan Matius. Awewe ini Matius, awewe. Ini siapa nama ini? Pun nama Deborah. Deborah Tius. Ya. Selamat pagi Deborah. Lagi Kak, ini kembali ke tema ya Kakak buat maksudnya oten joget maksudnya gimana itu Kak? Ya. Bang, ini saya mau dikasih Dia jelasin. joget, nggak mau. Sedangkan daot begini, orang Kristen ini di gereja ini kan sering bajoget. Ya, Di mana ajaran Yesus itu mengatakan seperti Wah. itu? Keren. Silakan dijawab. Saya Saya Deborah. Ajaran Saya itu. Kristen nggak joget-joget tuh Kak. Saya Kristen nggak joget-joget. Kakak itu banyak Kakak juga suka joget-joget jaipong, joget-joget apa TikTok. Itu kan itu apakah Kristen nggak kan di TikTok? Kak? Joget Tapi itu dalam bukan di dalam ibadah, dalam ibadah gitu. Saya Kristen saya nggak pernah joget-joget Kak. Itu Daud juga, Raja Daud itu Kakak di 2 Samuel 6 ayat 14 dia suka menari-nari buat Tuhan. Itu bukan ibadah, itu ibaratnya itu suatu ungkapan syukur gitu loh, ungkapan syukur yang terlalu atas kebaikan Yang dia Tuhan. tanya ajaran Dia Yesus. perhatikan. Yang ditanya Ya, Matius maksudnya ajaran kalau Yesus. Kakak Iya, ajaran nyebut Yesus. itu Daud pun juga menari-nari. Kalau saya pribadi ibadah saya ini ya Kak yang Yesus ajarkan itu di Matius ini kita harus mengasihi Tuhan Allah itu dengan segenap Joget-joget. hati, akal pikiran, segenap hidup kita, seluruh hidup kita. Ibadah kita ini mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Jadi ibadah seperti itu yang diajarkan Yesus dari kita bangun pagi sampai tutup mata, itulah ibadah dari mulut kita. Itu harus dipakai untuk kebenaran, tidak boleh menipu, membohong, menyakiti. Tapi Pikiran Yesus kita sujud, harus Deborah. dipakai untuk kebenaran. Kelakuan Yesus sujud, kita Deborah. harus hidup di dalam kebenaran Kak, harus jadi berkat. Iya, Yesus Bukan sujud. hanya sekedar rutinitas. Bukan sekedar rutinitas. Satu dulu. Paulus juga berbohong. Bohongnya di mana Kak? Paulus juga nggak pernah joget-joget Kak. Paulus nggak pernah Iya, tapi joget-joget. tadi kan bilang ajaran Yesus itu begini, hidup begini, tak boleh bohong. Paulus bohong. Tidak ada dia bohong. Mungkin Kakak yang salah membaca atau Salah. mengartikan sesuatu. Oh, oke, kita lihat ya di mana kebohongan Paulus ya. Ya. Oke, Matius dengar tidak Matius? Ngana jangan berdiam. Begini. Diam dulu, diam tutus. Tante ya, tante dengar dulu ini. Kalau kita ini mengikuti ucapan Yesus, harusnya yang di luar dari larangan itu jangan terang kerjakan. Yang kita ikuti itu perintah, Ya harus. perintah, Amin. bukan larangan. Larangan diikuti, perintah tidak diikuti. Berarti namanya itu pembangkang. Apa yang dilarang Yesus yang kami lakukan? Contohnya apa yang Tanya sama diri sendiri. saya jalankan Kalau Kak. begitu, Berikan contoh. tanya sama ibu punya diri sendiri. Ibu kan ada pikiran. Ibu buka Bible, berarti ibu terjaga baca Bible. Di mana yang Yesus larang, di mana yang Yesus perintah pernah ibu kerjakan. Itu saja. saya Itu saja. Kalau kita mau baca Rita ini semua bakal lain orang dua ini. tidak Ibu ini berkelahi Kak, perempuan. karena gini. Itu saja. Kalau ibu begini, ibu ini sebelum baca Rita dengan saya, ibu belajar dulu Bible semua Sudah satu Kak, persatu. saya sudah baca dari kitab Tajam, Keturunan luar sampai biasa. Wahyu, sudah Baca Tajam dulu. benar. Tajam tuh kamu. Oh, karena Luar ibu itu biasa. Saya baca nah, dengan di sini hikmat Tuhan dan Bapak berdoa. membela Yesus. Ibu ini membela Yesus bukan. Tunggu dulu. Ibu ini cuma bahina Tuhan sendiri. Ibu bilang Tuhan Kan mana? dia- Jadi Tius. fairnya Kakak sebutkan aja ajaran Yesus Deborah, apa yang tunggu dulu saya deh. langgar. Deborah. Iya, Kak, ya. Deborah ini kan sudah mengatakan, Deborah sudah membaca mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, betul. Ada nggak perintah Yesus ke gereja?
beribadah dengan nyanyi-nyanyi? Kak, Yesus itu juga dulu suka ke sinagog. Dia bacakan kitab Ya itu suci, Kak. sinagog. Ya itu sinagog. Nah, sinagog kan sudah Bukan hancur, gereja. Kak. Sudah bukan dihancurkan sampai ke gereja. akarnya. Masih ada sinagog. Mungkin saya masuk gitu. Nah sekarang ya pertanyaannya, Anda kan sudah baca mulai dari Wahyu sampai Kejadian. Ada enggak perintah Yesus beribadah dengan cara bernyanyi-nyanyi? Nah kalau Tuhannya Yesus melarang beribadah dengan cara bernyanyi. Tuhannya Apa Yesus yang ini. disuruh ibadahnya ini, Kak? Yesus ajarkan itu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus. Ibadah sejatimu itu Karena Yesus berkata malam itu ibadahmu. dalam Matius Siapa suruh nyanyi-nyanyi, 15, nari-nari, Kak? dengarkan. Yesus Ada yang suruh, berkata, Kak. Matius 15 nomor 9. Ini pernyataan Yesus loh. Percuma mereka beribadah kepadaku. Itu kata Yesus. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Di mana ada dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia Tuhan penuh. Nah biasanya di mana dosa bertambah banyak, di situ murka Tuhan. Ini kebalik. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Kebalik ini. Nah sekarang di mana tercatat Kalau Yesus Ibu ini mengajarkan, memerintahkan beribadah dengan cara bernyanyi? Jangan Kan saya sudah menipu bilang, diri di Kak, sini, Bu. Yesus mengajarkan itu untuk mempersembahkan tubuhnya hidup. Saya Kakak ini tidak loh. bertanya sesembahan, ibadah nyanyi-nyanyi. Itu di ibadahnya gereja. Kakak, itu hidupnya Kakak. Dan Yesus memberikan contoh hidup nyata. Aduh. Oke, Ibadah itu baik, tidak sekedar baik. sujud-sujud. Ya nggak masalah kalau cuma nggak mau sujud-sujud jawab. itu orang Buddha juga lakukan, orang Oke, juga melakukan. ya nggak masalah. Nah sekarang, Tapi Ibu, ibadah Anda itu harus hidup Anda. Habis sujud jangan Ibu, mencuri, jangan Ibu, menipu, jangan dengarkan, berbohong. Deborah, Itu ibadah yang mampu nggak kamu mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus? Kak, makanya belajar Alkitab. Ya sudah, coba berani nggak mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus? Coba, Ini Kak, saya kasih tahu Kak. coba, berani nggak? Berani nggak? Jawabannya pertanyaannya simpel kok. Saya Simpel bukan anak pertanyaannya. SD yang Kakak dikte Kak. Ya dijawab Saya aja, tanya. simpel kok. Yohanes 17 ayat 3 Kak. Di situ jelas Yesus ajarkan hanya ada satu God yang benar yaitu Bapa, dan hanya satu Yesus. Putusan. Diutus tuh kata kerja Kak. Malaikat. Nah pertanyaan saya, Deborah ini mampu nggak Dia mengatakan, anak Allah, Kak. Dia mampu anak nggak Allah. Deborah ini mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus? Kak, jangan menambah sesuatu. Nanti Anda sesat, Kak. Antikris itu orang yang Mungkin menyangkal Deborah Bapa ini dan Anak. tidak menuhankan Satu yang Yesus. menyangkal Coba tanya dulu. Tanya. Deborah, Deborah, ade. Jadi Deborah ini tidak percaya Yesus Tuhan ya? Bukan Melainkan tidak utusan. percaya, jangan menambahi Allah sendiri. Lah terus kau menuhankan Yesus dari mana? Kau nggak nambah? Iya. Lalu menuhankan Yesus itu dari mana? Ayo, apa itu kalian menuhankan Yesus dari mana? Apakah tidak menambah itu? Kak, itu tidak menambah. Nah, kalau begitu mampu nggak kau katakan bahwa hanya ada Tuhan yang Maha Esa? Yohanes 1 ayat 2 itu antikris itu orang yang menyangkal Bapa dan Anak, Kak. Itu artinya gini. Jangan diubah, justru kamu mau menipu. Tidak ada begitu bunyinya. Makanya Mana dengar. berbunyi seperti itu? Katanya jangan menambah, jangan mengubah. Iya, Dia yang dengar, larang. Kak. Dengar. Tuhan itu
Bapa yang kami panggil itu tidak bisa kelihatan. Dia maha besar, maha agung, maha kuasa. Jadi berubah jadi Yesus. Mengenal dia itu harus lewat firman. Iya, makanya berubah jadi Yesus. Firman-Nya itu lah yang menjadi Yesus, menjadi firman yang hidup, yang digelarkan itu anak Allah. Anak Allah itu artinya dia ada itu bukan karena keinginan sperma pria, tapi karena keinginannya Allah. Iya, Dia itu Tuhan bukan. Saya tanya. Selain Bapak. Ya, Jadi kadang nggak Deborah. bisa sampai ke Tuhan tanpa lewat Iya, firman-Nya. iya, tanpa baik. lewat Berarti Yesus. Nggak ada Yesus Tuhan selain Tuhan. Allah. Berarti Yesus Tuhan. Anak Tuhan dia firman, Kak. Kakak Iya. itu harus mengenal Tuhan lewat Ya sabar dulu. firman-Nya, lewat Yesus. Iya, sudah paham. Dia Tuhan berarti. Kak, Tuhan itu atau kan bukan? bahasa Indonesia, Kak. Itu Iya, Tuhan atau penguasa bukan? artinya. Tuhan atau bukan? Kakak jangan terjebak di situ. Tuhan Ya itu kalau penguasa itu bisa banyak. Kan tinggal tulis di dalam terjemahan penguasa. Sudah. Yesus itu Kenapa harus pakai Tuhan? di atas segala Tuhan. Wahyu Yesus 7 ayat Tuhan di atas. 11. Oke, Iya, Tuhan di atas segala Tuhan. Artinya, ya Tuhan artinya bukan Tuhan Budi, bukan Tuhan Budi Iya. yang ke surga masih insya Allah. sabar. Artinya Yang ketiga, Tuhan di atas segala Tuhan artinya apa? sabar. Yesus Ya, ini Tuhan diberi di atas kuasa segala atas Tuhan bumi dan artinya apa? surga. Dia Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga, Kak. Dia Tuhan. Tuhan yang punya kuasa di bumi dan di Oke. surga. Oke, Matius 28 berarti ayat 18. Bisa nggak Tuhan jadi Tuhan? Kalau Bapa nggak bisa, Kak. Kalau Allah nggak bisa. Saya tanya Anda loh, bisa nggak Tuhan jadi Tuhan? Itu kan Tuhan yang di atas segala Tuhan itu. bisa Iya, diterjemahkan tinggal jawab bisa atau penguasa. tidak. Tinggal jawab bisa atau Memang tidak. Dia Tuhan, Kak. Oke, Tuhan. Dia Berarti- dia bukan Allah, Oke. dia bukan Allah, dia bukan Oke. Bapa. Iya, sabar, diam. Firman-Nya Ketika Bapa. ketika Tuhan di atas Tuhan sama dengan Tuhan, lalu bagaimana dengan Bapa yang memberi dia kuasa? Itu Tuhan atau hamba? Bapa itu ilah, itu sesuatu yang besar, yang maha kuasa yang tidak bisa. Iya, itu apa? Apa disebut? Kristen Apa disebut? Apa jawab Papa? Memang Oten ini agak susah, teman-teman. Mereka ini gara-gara menyembah Yesus jadi tuli. Nah. Betul. Apa jawab Papa? Betul. Tuhan enggak, Tuhan enggak. Ya, dulu Yesus membuat orang tuli mendengar. Sekarang mereka menyembah Yesus, orang mendengar jadi tuli. Nah ini. Dulu Yesus membuat orang buta itu melihat. Ketika mereka menyembah Yesus, orang melihat buta. Dulu orang-orang yang bodoh tidak mengenal Tuhan, diajarkan Yesus, mereka jadi mengenal Tuhan. Ketika mereka menyembah Yesus, yang tadinya mengenal Tuhan jadi tidak kenal Tuhan. Kebalik semua otaknya. Terbalik-balik otaknya. Kalau Anda Itu yang- mute saya, nggak usah diskusi dong. Itu Bukan nggak fair. diskusi nih, kamu ditanya apa, jawab apa. Orang bertanya tentang Yesus, jawab Bapa. Nah, ya, Yang jawab dipertanyakan, Yesus itu Tuhan bukan? Itu yang dipertanyakan. Kenapa sih ini Kristen ini? Inilah dampaknya kalau Deborah ini selalu isap peler. Oke, Inilah dampaknya. Karena mereka ini sebenarnya bukan pengikut Yesus. Mereka mengikuti Paulus. Coba kita lihat 2 Korintus 12:12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mukjizat dan kuasa-kuasa. Dia mengaku diri sebagai rasul dengan tanda membuat segala sesuatu. Sementara Yesus melakukan segala sesuatu bukan dari diri dia sendiri. Dari mana kita tahu? Dari Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Itu perkataan Petrus sendiri. Nah, berbeda ya. Ketika Paulus mengaku dirinya sendiri sebagai rasul melakukan segala sesuatu, berbeda dengan Yesus. Dengarkan. Kata Petrus, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Elohim dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu." Beda. Yesus diberikan kekuasaan, diberikan kekuatan, bahkan yang melakukan itu semua itu adalah Elohim melalui Dia. Kalau Paulus, dia sendiri yang melakukan. Dia sendiri mengangkat dirinya sebagai rasul, dia sendiri yang menulis kitab, dia sendiri yang mengatakan dia sudah bermukjizat, membuat tanda-tanda. Kalau Yesus tidak. Yesus mengaku dengan diri sendiri bahwa dia tidak dapat berkata apa, tidak dapat melakukan apa-apa dari dirinya sendiri. Makanya Petrus mengatakan bahwa semua mukjizat, tanda-tanda ya yang dilakukan itu oleh Elohim.
Dia cuma perantara. Yesus perantara. Bahkan kedustaan Paulus mengatakan bahwa dia telah dipilih dari dalam kandungan. Siapa yang milih dia? Siapa yang memilih dia? Ada, Pak. 1 Korintus 8 ayat 6 Paulus pun mengatakan hanya ada satu God yaitu Bapa dan hanya satu Lord yaitu Nah, iya, dan Bapak itu adalah pun sendiri Paulus. mengatakan, Coba, Bang Dalbo. ada itu hanya karena kasih karunia. Iya, hanya ada satu Bapa, yaitu Paulus. Mengatakan hanya satu God yaitu Bapa Iya. dan hanya Dan satu Bapa itu Lord. adalah- Lord dan Bapa itu adalah- Yesus. Dan Bapak itu adalah Bapa Paulus. itu adalah Elohim. Paulus. Elohim yang diimani oleh Abraham, Ishak, Yakub, Israel, Kak. Kakak Kau baca nih, baca. Jangan jangan memfitnah, Kak. Paulus itu Bapa, ya. Mau tahu nggak? Kapan menyebut dia itu sang sumber, Kak? Dia itu hidup di Ada. tengah bangsa Israel, Kak. Oke. Paulus berkata, meskipun ya sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendiri dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu, bapa kalian. Tidak ada seperti itu. 1 Korintus 4:15. Kak. Itu Bapak Ya. rohani yang mengajari, bukan Bapak sang sumber. Bapaknya rohani. Makanya jangan Banyak kan bapaknya. Kayak anak haram aja. Banyak kan di bapaknya. Kak, jangan suka cabut-cabut kitab sucinya orang lain. Kak. Jadi gini, Iya, kalau Deborah, bapaknya banyak, itu anak haram lah. ketika Bapaknya Yesus banyak, nggak satu. Tadi ketika bapaknya. Yesus mengatakan hanya ada satu Bapa yaitu adalah Allah, maka di sini Paulus menunjukkan Salah, Kak. Hanya satu Allah yaitu Bapa, jangan dirubah, Kak. Lalu Hanya Paulus ada satu mencatat Elohim, di yaitu 2 Bapa. Kolose, ya dengarkan, di 2 Kolose 9, sebab dalam dialah terdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Tapi kan dia mengosongkan menurut diri, Kak, Paulus menjadi ini, manusia. Yesus ini Allah juga. Yang mana benar? Antara Maka 1 makanya Korintus 8 baca, nomor 6 dia mengosongkan dengan diri, Kak. Dia kan Kolose logos. 2 nomor 9. Yang mana benar? Yang mana benar? Baik. Banyak kali bapaknya. Tadi bapak juga, ini bapak Anda juga. kan Kalau bapaknya Iya, banyak, yang mana bapak ayat. benar? Yang mana benar? Anda cabut-cabut ayat, Kak. Begini, Inilah kalau Bunda- kebanyakan isap Sedikit oleh Bandalbo. ini modelnya. Saya kasih tahu dulu Bandalbo. Saya kasih tahu dulu sedikit Bandalbo. Begini saya Bunda Deborah dengarkan di dalam Yohanes 2 nomor 3 sampai 23 dan Lukas 22 nomor 7 sampai 28. Yesus dan para muridnya merayakan hari Paskah Yahudi. Apa Anda ikut dengan itu? Apa yang dikerjakan oleh Yesus? Yesus dan murid-muridnya merayakan hari Paskah Yahudi. Iya, dia memotong-motong Karena- roti iya. dan anggur dan dia mengatakan inilah roti. Lah nggak Kamu nyambung. harus memakannya. Makanya Nggak dia nyambung. bilang inilah darahku, darah perjanjian. Nggak nyambung. Paskah Yahudi itu apa, Bu? Bukan tidak nyambung, itu memang Paskah Yahudi itu ibadahnya ke sinagog, bait Allah, bait suci, bukan ke gereja. apa ya? Ini nggak perlu pakai ayat ini, kitab Budi. suci. Bu. Kami juga kumpul Coba di jawab gedung jujur, itu. Bu. Jawab jujur dulu lah. Mana mau jujur dia. Nggak Apa perlu jujur? kita pakai dalil. Karena Apa mereka yang ini mau tidak ada jujur? percaya Bible. Bible-nya hanya diketekin, lalu loncat-loncat. Nah, begini Bu. Ya. Anda Deborah mau benar baca tidak Bible. Anda ini menuhankan Yesus? Deborah, tolong dibaca jelas ya. Yohanes 17 ayat 3 ya. Dibaca pelan ya. Ngobrak-ngabrik Alkitab orang ya, nggak boleh seperti Nggak itu. baca Bertobatlah Iya, saya tanya aja, saya tanya. Bertobatlah para Siapa antikristus. siapa Yesus menurut Yesus bukan Kristen? Saya tanya, siapa Yesus menurut Yesus? Yesus menyebut dirinya anak Allah yang turun dari sorga. Yohanes 8. Yesus menyebut dirinya anak Allah yang turun dari sorga. Matius 17:14, murid-muridnya juga dari sorga. Dan semua harus dengar Yesus. Matius 17 nomor 14. Yohanes 17 nomor 14. Murid-muridnya juga dari sorga.
Tidak ada murid-murid dari sorga. Kak. Kakak nggak tahu Dibaca paham tuh, konteksnya. dibaca dalilnya Matius Yohanes Itu 17 konteksnya 14. tidak seperti itu karena mereka sudah menerima karunia Roh Kudus. Jadi yang dilahirkan Maria siapa? Anak Allah. Jadi Lukas 1:35 Maria kan nggak kawin bisa dengan baca. Bapak. Gitu. Lukas, Bapak tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Bagaimana mau kawin? Kakak Bagaimana ini kok Anda nggak mengatakan cerdas? inilah Kristen menipu diri? Kenapa saya katakan baru 1 menit dia katakan Yesus anak Itu bukan Allah, seperti tiba-tiba siwa kawin mengatakan Bapak tidak diperanakan dan tidak beranak. Lalu Yesus ini siapa, Tante? Allah sudah menyebut dia itu anaknya yang tunggal, saksinya Nabi Yahya. Anda membantah beranak dan juga Yahya, Nabi. Anda membantah kata-katanya Allah. Anda membantah kata-katanya Di mana Allah pernah mengatakan Yesus itu adalah anakku? Matius 3 ayat 17, saksinya Nabi Yahya yang dengar suara Allah. Oke, Dia menyebutkan, Matius. inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu kan Yohanes yang menulis. Itu perkataan Yohanes. Begitu perkataannya, itu mereka mencatatkan Matius dan Yohanes Itu mencatatkan perkataan apa yang sudah Yohanes. terjadi. Perkataan Yohanes dengan perkataan Yesus itu sangat bertentangan. Itu Tidak yang ada Anda pertentangan. maksud Yesus pun ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Suara Bapa terbuka dari langit. Nah, sedangkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Tiba-tiba Yohanes mengatakan, suara Bapa di langit. Yang betul mana, Cek Ayu? Malaikat pun mengatakan Yesus itu anak Allah. Malaikatnya juga mabok. Malaikat yang ada di Bible itu malaikat mabok. Ketika dia bertemu dengan gembala, apa kata malaikat? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ketika bertemu dengan Maria, sesungguhnya engkau Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan beri dia nama Yesus. Nah, malaikatnya aja mabok. Anda yang nggak mampu paham Alkitab harus baca kitab. Bagaimana tidak paham Bible? Sedangkan saya adalah guru pendeta. Malaikat, ya, mabok itu malaikat yang tercatat di Bible. Ketika dia berhadapan dengan gembala, dia katakan Tuhan lahir di kota Daud. Ketika dia menyampaikan kepada Bunda Maria, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Di mana Yang itu? Di mana mana? benar nih? Kota Daud ya? Bertobatlah kawan-kawan anti Mana disuruh bertobat? Dia yang cincin, kita pula yang sudah disuruh bertobat. Bang, bertobat bang, nanti Anda mati baru disuruh bang. Justru Kristen ini nggak perlu bertobat Anda itu bertobat. supaya ada sahabat-sahabat iblis di neraka. Setiap Kristen akan digerami dengan api di dalam neraka. Markus 9 Jangan mau nomor dipakai itu, 49. menyesatkan, Lalu kata Yesus, siapa yang memanggil aku Tuhan? Siapa yang menggunakan namaku mengusir setan? Kristen, Tante. Siapa yang bermujizat dalam namaku? Tidak ada di Kenapa, Om? Aku tidak pernah mengenal mereka yang menjual-jual namaku. Penyala daripada aku, Kristen. Kalian ini adalah pembuat kejahatan. Begitu. Dalil satu skop, satu truk. Ya. Matius 7, 15, 23, Tidak ada di Markus situ 9, Kristen, jangan fitnah. Mana ayo kita 49. bahas. Tidak ada di Apa yang lo dibahas, Dek? kalian itu bohong, nggak ada itu kata Kristen di situ Matius 7. Yang menuhankan Yesus siapa, Bertobat. Cek Ayu? Yang mengusir setan dalam Matius nama Yesus 15 ayat siapa, 23 Cek di situ Ayu? nggak ada
Ya Nggak ada siapa itu, yang Kak. memanggil Yesus Tuhan, Tante? Agama yang Murid-murid mana memanggil Yesus, Yesus Yohanes 13 Tuhan? ayat 13 Agama yang menyebut mana Yesus Tuhan. menggunakan nama Yesus? Agama yang mana mengusir setan dalam nama Yesus? Murid-murid Cik Yesus Ayu? pun mengusir setan. Yohanes 13 ayat Termasuk juga 13 murid-murid baca. pelaku kejahatan, Tante. Murid-murid menyebut Yesus Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Oh, jadi Yesus Tuhan, Tante. Makanya cerdas. Saya tanya dulu, Tante. Jadi Yesus Tuhan. Dia Tuhan di atas segala Tuhan loh. Oh, baik. Ketika Yesus Anda gelarkan Tuhan di atas segala Tuhan, ketika Tuhan, dia berdoa, Tuhan di atas segala ya, Tante. Wahyu 7 ayat Ketika 14. dia berdoa kepada siapa? Bapaknya lah, kan dia anak. Gimana Dia sih berdoanya Anda itu? kepada siapa, Tante? Bapak kepada bapaknya. Katanya Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan. Tuhan apa dulu? Tuhan di atas takut. segala Tuhan. Tuhan yang punya kuasa di bumi dan Nah, di siapa sorga. di zaman 8 dan Yesus? 18. Siapa di zaman Yesus yang mendengarkan pernyataan Yesus? Dan apa kekuasaan Yesus di zaman Yesus di Bani Israel? Apa kekuasaannya? Bukannya sebagai dia Mesias kerjanya anak Yesus Allah. ini nangis Dia saja. Mesias anak Dibaca Allah. di Yohanes 11 nomor 35, Kalau dia Yesus menangis, menangis. kenapa? Apa masalahnya? Masa Tuhan nangis? Dia kan Di punya mana tubuh. kekuasaannya? Tuhan menyesal. Tuhan menyesal menciptakan Karisten di muka bumi karena Karisten ini tidak mempunyai akal pemikiran yang baik dan perbuatan jahat dia cerdas. Kalau berbuat jahat, cerdas dia. Bang, Dulu, bertobat, Natalia Bang. beneran Jangan- nggak ini? Nah, jangan sabar dulu, ya. Natalia, assalamualaikum. Betul nggak ini Natalia? Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Lanjut Ya, Natalia, AWW dengan AWW. Oke Bang Dalbo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang di TikTok maupun channel YouTube manapun, khususnya Natalia Irjani dan juga salam Natalia. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Natalia, yuk Oke, silakan Bunda ini- Natalia, digaskan, ya Siap. gaskan. Oke, digaskan. Jangan Bu di-mute Deborah. ya. Nah, jangan Enggak. di-mute ya. Jadi Iya. yang fair, jangan di-mute gitu. Siap Bu Deborah. Ya, lanjut Kak. Iya Bu Deborah. Jadi ini tadi aku dengar bilangnya Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Ini Yesus jadinya Tuhan apa Tuhan? Tuhan ya. Tuhan Lord, Bukan Lord Tuhan. di atas Lord. Lord, Wahyu 7 ayat 14, dia Tuhan di atas segala Tuhan yang diberi kuasa di bumi dan di surga. Nah, dia ini Tuhan di Tuhan. bumi dan di surga ya. Iya, diberi kuasa ya. Jadi dia Tuhan, bukan Tuhan ya? Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Lord. Iya, Tuhan, bukan Tuhan. Ya, tapi bukan Tuhan Budi ya, karena Tuhan Budi ke surga kan masih bisa iya bisa tidak. Ini rajanya nanti di surga itu Yesus gitu. Iya, jadi Yesus bukan Tuhan ya, Bu ya? Tuhan di atas segala Tuhan, Lord. Iya, dia Lord. Dan dia masih diberikan kuasa. Iya, diberikan kuasa Siapa? oleh Bapaknya. Oke. Bapaknya itu Tuhan, Bapaknya itu Hashem, Elohim. Tuhan bukan? Itu kan bahasa Indonesia, Kak. Itu Elohim. Iya, Tuhan bukan. Iya, Elohim itu Itu Tuhan kan bahasa bukan. Indonesia, Kak. Iya, bahasa Indonesia. Jangan terlalu berfokus ke bahasa Indonesia, harus kembali ke ininya lah, Kak. Terjemahan Apanya? aslinya. Itu terjemahan aslinya. Itu penguasa. Kalau bahasa Indonesianya itu kan Tuhan itu kan penguasa. Oke, Seperti terjemahan aslinya ya. Terjemahan aslinya Ya. itu kalau Yesus kan di Perjanjian Baru, Ibu pakai LAI ya? saya pakai semua, saya pakai King James juga, saya bisa Oke. pakai ini juga, Kak. Baik, berarti original teksnya Yesus ini Yesus Yunani ya, bukan Yesus Yahudi ya. Oh, ya nggak bisa, Kak. Bukan Di Yesus. Yahudi, Kak. Loh, Yesus Hamasiah, Kak, dia. coba Nggak ada original tuh. original Yunani. teksnya. Tadi katanya kembalikan ke original. Gimana sih original teksnya? Iya, Kan tapi Yunani. konsep ketuhanan itu dari Ibrani, Kak, dari Yahudi. Dia orang Yahudi, Kak, orang Israel. Jadi kakak nggak bisa tabrakan ke Yunani. Itu karena murid-murid itu di Israel itu mereka Nggak ada ilmu rupanya. Nggak apa-apa Pak Farid. Nggak apa-apa Pak Farid.
Israel itu menguasai dua bahasa. Ibrani itu dipakai untuk ke sinagog, ke bait suci. Untuk perdagangan itu mereka memakai Yunani koine. Jadi Oke, diterjemahkan Bible seperti itu Perjanjian supaya dipahami. Baru yang beredar itu original teksnya Yunani, Greek ya. Yunani koine ditulis oleh Matius dan Iya, Yohanes. Grekoine, Yunani. Iyalah, jangan malu Karena lah. mereka memakai bahasa itu orang Israel Kak untuk perdagangan. Kalau bahasa Ibrani dipakai untuk bait suci Kak. Untuk Berarti bait Yesus suci. berarti Yesus waktu dia pergi ya kepada murid-muridnya dia ngomongnya juga pakai bahasa Greek Yunani ya. Iya. Dia pakai Aram kan Kak, bahasa Aram. Tapi kan murid-muridnya paham bahasa di situ kan yang pasti Matius dan Yohanes ini kan Gini ya. jadi nggak usah dipermasalahkan Tadi di situ. awal aku masuk, Bu Deborah nih sok-sokan kembalikan ke original. Giliran originalnya Yunani dia belum Kalau menyebut benar. nama Tuhan harus ke aslinya gitu. Oke, harus ke aslinya. Aslinya Tuhan Ibu siapa? Maksudnya Tuhan Maksudnya itu kan Tuhan- penguasa Kak. Siapa? Saya beriman kepada Bapa dan anaknya Kak. Karena kalau tidak beriman kepada Bapa dan anak itu kita antikris Kak. Di 2 Yohanes 2 ayat 23. Jadi saya beriman kepada Bapa dan kepada anak. Bapa ini adalah Hashim yang diimani oleh Abraham, Ishak, Yakub. Hashim ini Bukan punya firman yang kami sebut sebagai anak Allah itu jadi Yesus, Yohanes 1 ayat 14. Jadi saya harus berfirman kepada Bapa dan anak. Kalau tidak itu nggak nyampe Kak, nggak bisa sampai ke Bapak tanpa lewat anak Yesus ini firman ini Kak. Dan Lah, itu saya tapi disebut antikris juga. oh disebut antikris ya. Iya. Karena satu- memang Yesus itu manusia ya memang ya. Ya kalau tidak mempercayai Yesus datang sebagai manusia itu pun penyesat di di 3 antikristus Yohanes ayat itu ya. 7. Mm-mm. Penyesat kalau tidak Penyesat mempercayai itu. Yesus datang dalam rupa manusia, dalam rupa manusia itu ada ayatnya 3 Yohanes ayat 7. Bu. Iya Bu, baik Bu. Oke Bu, kalau Ibu tadi bilang Yesus itu Tuhan segala Tuhan dan Yesus itu manusia, berarti Tuhan, memang Lord, iya Lord, Tuhan. Lord. Iya, Lord ya, Lord. Bukan Lord, Wahyu 7 ayat Lord. 14. Lord, bukan Lord. Bukan ya Bu ya. Lord. Wahyu Oke 7 ya. ayat 14. Oke, jadi Yesus itu Lord, bukan God, ya. Karena memang Yesus sendiri mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar itu ya Bapa yang mengutus Yesus, Yohanes 17:3. Ya, Itu Yohanes 17 ayat 3 itu hanya ada satu-satunya Allah yang benar yaitu Bapa. ya. Paulus pun berkatakan di 1 Korintus 8 satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa dan hanya satu Tuhan Dulu yaitu saya keluar Yesus. sebentar beli rokok dulu. Baik, Natalia Bang lanjut Dalbo. dulu deh semua ya. Natalia kalau bosan ya lempar aja. Karena Aman Natalia Bang Dalbo. Oh siap Bang saya Dalbo. mau beli rokok dulu. Dilempar macam bola. Aku macam bola dilempar. Enggak. Gitu. Siapa yang wani-wani ngelempar? Enggak lah. Oke, Bu Deborah, 1 Korintus 8:6 ya. Hanya ada satu Theos saja yaitu Bapa dan satu Kurios saja yaitu Yesus. Iya, Dari betul. sini aja kita tahu ya. Paulus itu menulis Bible dengan sangat hati-hati. Iya, Dia betul. tidak sembarangan memposisikan Yesus menjadi Theos karena Yesus memang bukan Theos. Iya, memang Yesus- dia anaknya Theos. Betul, Yesus hanya Kurios. Iya, makanya harus beriman kepada Sama. Bapa dan anak. Baik, sama halnya dengan Kurios yang lainnya, Bu. Beda Sama halnya dengan Kak. Kurios Kurios lainnya. lain itu Tuan Budi tidak ke surga aja masih bisa iya bisa tidak. Yesus ini diberi kuasa atas bumi dan di surga. Matius Diberi 28 kuasa, ayat 18 kan? beda. Iya, dia nanti rajanya di surga itu loh Kak. Kalau Kakak masuk ke surga raja. nanti itu rajanya Yesus. Iya, dia raja, king, tuan di raja. surga itu Yesus. Di Dia bumi raja. juga dia sebagai raja Kak. Iya. Di bumi. Di mana kerajaan Yesus semasa dia di bumi? Bukan kerajaan secara fisik Kak, tapi penaklukan. Kak, setiap manusia itu harus menundukkan diri. Dia punya otoritas gitu. Sebentar. Kalau bukan kerajaan secara apa? Secara fisik. Terus kerajaan secara apa? Kan sudah Khayalan, katakan, cita-cita, kerajaanku angan-angan belaka. Kerajaanku bukan dari dunia ini, seperti itu Kak. Nah, tadi Jadi di katanya sini sifatnya- dia nggak cuma raja di surga tapi juga raja di Iya. dunia. Kalau di surga sih saya kan belum melihat surga ya. Jadi ya saya terserah aja lah kalian punya iman seperti apa. Jadi Tapi kalau dia gini. kerajaan di dunia, saya tahu dia di dunia itu berkeliling-keliling waktu dia sibuk mulai waktu dia pelayanan ya kan.
30 tahunan ya, hanya 3 tahun saja itu dia punya kerajaan di mana di dunia ini? Gini Kak, Allah ini menjadikan Yesus ini Tuhan untuk semua umat manusia, untuk Mana menjadikan datanya? itu Tuhan. Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. 3:16. Begitu besar Apa? kasih Allah sehingga diberikan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya mendapatkan hidup yang kekal, tidak binasa, seperti itu. Baik. Di situ 8 ayat 18, Yesus diberi kuasa atas bumi dan sorga, menjadi tuannya. Jadi tergantung manusia-manusia ini kan punya free will, mau menjadikan Yesus Tuhan mereka atau tidak, itu kembali ke free will-nya manusia, Kak. Tapi ketika nanti dia datang kali kedua, kalau orang yang menolak dia sebagai tuannya dia, nah itu ya ikut si pemberontak itu pulang ke si pemberontak. Baik, Bu, jangan terlalu remblong ya, Bu ya. Jadi kalau dari Yohanes 3:16 itu sangat jelas, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini aja kita tahu sebenarnya, aduh, noise ya, enggak. Bentar, aku noise. Cek. Aman ya? Oke, kita tahu di sini sebenarnya yang untuk dunia itu kasih Tuhan, kasih Theos. Bukan Yesusnya yang untuk dunia, tapi hanya kasihnya, kasih Bapa, kasih Theos. Kak, itu sangat tereksplisit, masa kakak nggak bisa paham? Allah ini, rahmat Allah ini nggak bisa di dalam Yesus itu harus ikut, Kak. Kalau kakak mau dapat kasihnya Allah ini, kakak harus percaya dan ikut dan harus mengikuti. Makanya Allah katakan, inilah anakku, dengarkan dia. Jadi kakak tidak bisa dapat kasihnya Bapa ini tanpa lewat Yesus ini, Kak. Saya Itu tahu, Bu, jelas. memanglah kalau semua nabi diutus Harus percaya dan ikut Yesus. Oh ya, memang Yesus- semua nabi yang Yesus di atas diutus nabi, Kak. kepada umatnya. Yesus di atas semua- nabi, Kak. Aduh, di atas nabi cari. Aduh, ini kenapa sih Dia shortcut nggak ini? ada pernah Mas? disebut. Allah sendiri menyebut dia anaknya yang tunggal, Kak. Anak Allah itu di atas nabi, Kak. Nabi ini Sebentar. ada dari keinginan sperma. Anak Allah di atas Yesus nabi. itu ada Sebentar. dari Ini bisa Tuhan. gantian nggak, Bu? Saya lagi bahas datanya loh, Bu. Ini datanya saya on cam kan ini. Gitu. Oke. Oke ya. Yohanes 3:16. Di sini aja karena begitu besar kasih Theos akan dunia ini. Jadi yang untuk dunia ini siapa? Hanya kasihnya ya, kasih Tuhan ya. Nah, terus ini apa? Iya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu, Bu, hidup yang kekal itu di sini. Mengenal, aduh, aku kok noise sih, sebentar. Kok Sambil Cek. benahi, saya sapa dulu. Mariam, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, standby dulu Bang ya, biarkan dulu kelarkan Mbak Natalia dengan Deborah. Lanjut deh. Oke. Bang Dalbo Kakak dilanjut Bang jangan ya, bosan empati aku tadi, dengan Deborah kasih ya. Allah itu wujud kasihnya Allah diberikan anaknya yang tunggal. Bang, Kakak Assalamualaikum. lewati tadi. Iya. Kakak lewati Waalaikumsalam. itu. Oke. Kita bahas semua. Kita bahas semua. Mau ke Begitu anak tunggal besar dulu. kasih Tuhan, ya, begitu besar kasih Tuhan, begitu besar kasih Elohim, sehingga diberikan anaknya. Anaknya yang tunggal. Jangan dilewati anaknya yang tunggal. Oke, kalau Yesus dibilang ini jangan bukan dilewati, lagi anaknya ya yang baik. tunggal, ya. Saya tidak akan melewati ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya ya. Karena memang saya jangan sampai lupa. Seperti halnya Theos Anda ini, sepertinya dia lupa punya anak banyak. Kok bisa-bisanya dia bilang anaknya yang tunggal? Kayaknya ini lupa atau salah tulis ini Yohanes ini. Coba ya. Ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal? Hah, yang benar aja dong anaknya yang tunggal. Sedangkan Ya. di dalam Yeremia 31:9 itu Tuhan Elohim itu sudah memiliki anak sulung. Efraim itu adalah anak sulung Allah. Kemudian Itu kan di anak dalam sulung. Keluaran 4, diam dulu. Kemudian Keluaran 4:22, Israel juga anak sulung. Daud di dalam Mazmur 89, 27, 28, itu Daud adalah anak sulung Tuhan. Bagaimana ceritanya bisa tiba-tiba di sini ada yang tunggal, sedangkan yang pertama aja, yang sulung aja udah ada. Tunggal itu sendiri, nggak ada yang lain. Ini gimana bisa disebut tunggal? Sedangkan yang dulu udah ada. Kok bisa-bisanya tunggal? Ini yang lain dibuang, apa dilupain, apa gimana?
Bukan. Anak tunggal di sini ini konteksnya dia keluar dari Allah. Dia bukan hadir dari keinginan laki-laki. Makanya Yesus katakan aku keluar dari Allah, Kak. Itu hoyos, bukan notos. Kalau Israel tadi berbicara kepada bangsa pilihan Allah. Oh, Daud, Disebut Daud, anak Daud, sulung. Mazmur 89. Mazmur 89, Daud. Di situ ada namanya Daud. Daud anak sulung Tuhan. Nah, di mana? Itu kan Nah, di mana? Tadi katanya bukan per orang. Tadi katanya tapi bukan kan nggak perorangan. disebut bapak. Kalau disebut bapak, anak tunggal bapak itu gelarnya hanya Yesus. Kalau anak-anak Allah itu saya pun disebut anak-anak Allah, Kak. Yohanes 1:12. Bukan disebut anak tunggal bapak yang punya gelar Sebentar. anak tunggal Makanya bapak saya cuma bilang begini, Bu, Yesus. tadi. Tunggal, yang namanya tunggal itu tidak ada yang lain-lainnya tidak ada yang lagi. lain. Tidak ada yang Tidak ada lainnya yang lagi. Nah, sedangkan Tuhan Anda itu sudah pernah mengklaim bahwa dia memiliki anak yang sulung. Jadi sebelum Yesus ada, itu sudah ada anak yang lain. Ini anak yang tapi- lainnya tiba-tiba kemana? Tuhanmu lupa atau penulisnya yang keliru apa gimana? Apa dibuang Tapi kan nggak anaknya? ada gelarnya anak bapak, Kak. Yang disebut anak Loh, tunggal bapak hanya anak Yesus. sulung Tuhan. Iya, Malah dia Allah lebih di dulu situ, ada Kak. daripada Yesus. Itu Allah, Kak, bukan bapak. Beda konsepnya, Kak. Itu Itu anak apa? Israel itu konteksnya disebut anak Allah itu karena dia ini kan bangsa pilihan. Kalau Daud Seperti apa? begitu. Daud apa? Daud apa? Daud apa? Daud apa? Nah, kalau Daud, saya Daud tidak bukan dapat bangsa loh. sudah Daud di- bukan di- bangsa loh. Daud orang Daud loh. di Amsal berapa? Amsal berapa Daud? Amsal. Saya belum dapat tuh Amsal. Bukan Amsal. Aduh, pikiran saya kemana-mana. Mazmur, ya. Mazmur Mazmur, 89, ya. Bu, bukan Amsal, Bu. Ibu ini. Jadi kan situ Amsal. sebutnya Amsal. Mazmur. Boleh masuk Saya belum host. ke Amsal, Bu. Belum ke Amsal, Bu. Slow, santai. Saya belum ke Amsal. Ya, mana Daud anak Allah Mazmur berapa? Oke, nih ya, datanya saya tunjukin di dalam Mazmur 89. 89. Oke. Ini ya, Kayaknya berapa? masih butuh belajar deh Bora ini, ya. 27. 89 ayat berapa? 27 Ayat berapa? nih. 27 27. nih. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi raja yang maha tinggi. Wih, maha tinggi. Menjadi raja maha tinggi di antara raja-raja bumi. Itu Daud. Daud Itu kan nubuatan buat Mesias, Kak. buat Mesias dari Itu kan Hong Kong. nubuatan buat Mesias. Nggak nyambung, nggak Karena nyambung. Buat Mesias dari Daud Hong Kong. ini akan Baca tuh satu sekop tuh, baca tuh satu sekop. Deborah. Baca tuh satu sekop. dari Buat keturunan Daud itu menjadi tuh. raja kekal selama-lamanya. Makanya Kakak kalau baca di Lukas 1 ayat 35 itu Yesus itu akan diberikan tahta Daud yang kekal selama-lamanya, Kak. Itu nubuatan untuk Benar, Bu Mesias Deborah, ini, benar. Kak. Makanya nanti kalau di Lukas 1 itu Kakak baca itu Yesus itu Aduh, dia nih, diberikan tahta Daud. nih, jangan kau comot-comot nih, kau baca dari ayat 20 ya. Itu nubuatan. Itu nubuatan buat Nubuatan dari Mesias. Hong Udah loh, satu-satu. Aku telah Baca, mendapat baca. Daud. Baca dong, gimana sih? Baca Itu dong, baca. nubuatan Yeremia Ya pun ampun, ada. Ibu. Mesias ini sudah Nubuatan dinubuatkan jari dari udah kitab jelas-jelas Nabi. Daud. Coba baca. Daud ini kan bukan Nubuatannya raja. Daud itu, nubuatan Daud. Baca. Ini Katakan Mazmur Daud ini jadi bukan raja kitab kekal. nubuatan, bukan nubuatan. Nih, kesetiaan Tuhan kepada Daud. Ini aja udah jelas Daud. Daud nih 20 nih. Nih perikop nih, satu konteks, satu sekop nih. Perikop nih, kesetiaan Tuhan kepada Daud. Daud Daud bukan Daud dilengserkan kepada Yesus, bukan. Nih, aku telah mendapat Daud. Daud. Nanti Kakak baca. Baca Baca, Coba baca. Di situ mana Daud akan digantiin Yesus mana di situ? Di Mazmur situ kalau kamu bilang itu buat Yesus mana? Daud digantikan dengan Yesus mana? Sejak kapan nih Kakak bacanya 28 ini baca ya, Sadak baca ya. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi maha tinggi di antara raja di bumi. Sejak kapan dia jadi yang maha tinggi? Dia Kak? siapa di situ? Dia siapa di situ? Benar, itu Dia siapa di situ? nubuatan. Dia itu siapa di situ yang dimaksud? Dia itu siapa di situ? Ayo jangan ngibul kau di sini, ha. Dinda Natalia izin, bisa nggak tampilkan Nggak maha judul tinggi, dia perikopnya Mazmur 89 itu? Ini judul perikopnya nih kelihatan nih. Judul perikopnya kesetiaan Tuhan kepada Daud. kepada Daud. Daud. Jelas sekali itu Nubuatan jelas. buat
Yesus anak Daud. Iya, itu nubuat. Kepada Daud. Di Lukas 1 ayat 32. Dia akan besar dan disebut anak Allah Maha Tinggi dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Iya, itu siapa? Daud kan? Dan ia akan Toh. menjadi raja untuk kaum keturunannya sampai kekal selama-lamanya. Daud itu kan sudah mati, berarti nubuat itu memang untuk seorang Mesias yang akan Mungkin ada datang nubuat. Daud sudah mati gimana sih? Mazmur kok Daud sudah mati gimana sih? Woi, Mazmur itu kitabnya Iya, Daud itu kok kalau Mazmur kakak- Daud udah mati. Cemana pula ini ya? Gak bahaya Kalau tak kira? Mazmur ini kitabnya Daud, dia bilang Daudnya udah mati ini gimana sih? Gantian. Ya Daud Gak kan sudah bahaya, mati, Taiki. Kak. Raja Daud kan memang sudah mati. Ini Gimana sih, Mazmur Kak? yang Memang Daud dibahas. masih Mazmur hidup. itu kitabnya Daud. Gimana ceritanya piye Tondo? Iya. Gimana sih ceritanya Iya, kok tapi di kitabnya situ- Daud? Dia bilang Daudnya udah meninggoy. Ya, Daud memang kan sudah Astagfirullahaladzim. meninggal. Daud Bersera. kan sudah Bu, meninggal. saya juga Daud pernah kan Kristen, masih- tapi saya nggak sesebego-begonya gitu juga, Bu, dulu, Bu. Ya Allah, Bu. Kakak yang botol bilangi saya stupid loh. Ini kan saya sudah bilang, ini dia nubuatnya ini menjadi raja yang kekal yang maha tinggi. Sedangkan Daud Di ini mana- sudah wafat. Kali itu. Nah, di Makanya situ benar, Bu, Daud. Deborah. Tapi, Kak. Di situ untuk Daud sudah jelas itu kesetiaan Tuhan kepada Daud. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku. Itu udah jelas buat Daud. Ganti ya, Bu. host. Udah jelas buat Daud. Kau bilang itu buat Yesus. Ini Ya udah gimana? terserah kakak sudah. Itu Ya kan enggak, yang bukan pasti terserah itu kakak, bukan untuk terserah maha kakak. Di mana tinggi. datanya? Kalau Ya, itu gantian, terserah host. Karena kamu. kan Dulu. sama Di mana memberikan paham kepada datanya? kakak kalau ngeyel. Di mana datanya itu untuk Yesus? Di mana datanya? Nah, digenapi Lukas 1 ayat 32. Kok Lukas? Mazmur. Mazmur ini kalau buat Yesus mana buktinya itu buat Yesus? Mana buktinya Iya kan, Mazmur itu digenapi menuju untuk Yesus ini. mana? Nah ini, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunannya Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan memang Apa sih? Yesus kan naik ke surga. Mazmur Luar biasa, 89:27. Bu Deborah. Udah selesai udah kalau kalian membantah begitu. Apanya luar biasa. biasa. Kalian aneh ya. Tidak ada luar biasanya. Oke, Mana Pak membelokkan Sebentar, data. sebentar. Saya dengan Kalian Mbak aneh Natalia. ya. Sebentar. Dan dulu kau ya. sebentar, dan dulu kau sebentar belum selesai. Sebentar kau masuk, sebentar belum Oh, selesai. Udah itu, aneh, udah udah selesai dikasih itu. tahu. Sebentar, Belum, baik. Begini, oke, baik. Saya tidak akan mengotot ya, karena itu memang jawaban kalian saya hargai kan. Saya akan mengikuti Iya. apa yang kalian mau gitu ya. Yang kalian katakan di sini untuk Yesus ya. Jadi kalau Yesus itu dibilang itu Mazmur 89:27 ini adalah untuk Yesus. Nih saya buka ya. Mazmur ya. Kalian akan siap-siap ya. Kalau saya sudah mengikuti permainan kalian. Kata anak, Kak. Enggak, ini Enggak. sekarang kan Loh, kita tadi kembali ke katanya masalah jangan anak dilupakan masalah anak tunggal. Gimana sih? Tadi kau sendiri yang minta dikupas itu anak ya. Aku kan tunggal. di situ Gimana ada sih? anak bapak. Sebentar Iya. dulu. Tadi Ibu bilang di dalam Yohanes 3:16 mengenai anak tunggal ini jangan dilewatin. Saya ikutin anak tunggal tidak akan saya lewatkan karena ada anak-anak Iya. sebelumnya yaitu anak sulung. Begitu saya bawa Mazmur 89:27, Sembarang aja. Ibu mengatakan itu bukan Daud. Padahal di sini jelas Bukan, Daud ya, konteks- tapi Ibu bilang bukan Daud tapi itu Yesus. Aduh. Baiklah. Baik, saya ikuti. Saya Aduh, ikuti. bagaimana? Kurang enak apa Betul diskusi ya. sama saya? Saya ikuti ya. Bukan konteks Saya itu, ikuti. yang Diam dulu. masalahkan raja kekalnya itu. raja Iya, kekalnya. saya ikuti di saat Anda mengatakan ini bukan Daud tapi ini Yesus. Terus ini udah Oke, Bu jelas. Deborah, gantian Terus Bu ini Deborah. udah jelas kenapa kok kesetrum sih Pak Meriam, diam dulu dong. Ini laki-laki. Kenapa nggak pakai Yohanes 1 ayat 12 juga, Kak? Itu saya juga anak-anak Allah loh, Kak. Nggak usah Iya, jauh-jauh. diam dulu, Aja, diam dulu. Yohanes 1 ayat Iya, 12 itu juga. saya tahu diam dulu bisa Nggak kan? usah jauh-jauh kalau Loh, tadi anak-anak Allah kenapa itu ya? Gini ya, banyak. gini ya. Kenapa ya? Tadi dia bilang ini bukan Daud tapi Yesus. Giliran saya ikutin tambah panik. Jangan Enggak panik. Jangan panik ya. Berarti Di saat Daud Anda bisa menarasikan jadi. ini adalah Panik Yesus, apanya? bukan Daud, Kalian maka di ini. sini Tuhan Anda Kalian di dalam bagaimana? Yohanes. Berarti di sini Tuhan Anda di dalam Yohanes 3:16 ini juga lupa ini. Kepo. Karena apa? Kalau dia bilang ini Yesus, kenapa Kepo. kok Yesus malah dibilang anak sulung? Tulisan Daud, di situ Daud, Raja. Kalau ini Yesus sudah dibilang anak sulung. Kok tiba-tiba jadi tunggal? Kalau anak sulung berarti levelnya sama aja dong. Levelnya sama aja dengan Efraim, dengan Israel, sama-sama anak sulung. Iya, sama aja itu. Yesus sama Sama aja dengan yang lain ya. Sama aja. Ini dengan tunggal Sama beda. aja.
nangis, maju Coba saya nangis, Coba mundur Saya jelaskan boleh kembali. jelasin? Yang lain diam dulu ya, Sudah saya Deborah. boleh jelasin, sudah saya boleh bukan jawab. jelasin, dijawab Pak. Iya, aku Bu, boleh ya. jawab. maju Tunggu dulu. mundur nangis, Ini kan nangis. sudah ditampilkan tuh Mazmur 89:27. Dikatakan anak sulung. Kenapa di mute? Itu nggak Bukan fair di ya. Nggak boleh mute, Ibu mute-mute. ini Enggak nyerocos. di mute, Bu. Enggak di mute. Ini Ibu. dipertegas sebenarnya. Orang di mute. Sebenarnya Yesus ini, dengarkan. Natalia ini aku mau Sebenarnya menanggapi, Yesus boleh ini saya pertegas ya narasi Itu framing, Natalia. itu framing itu. Tunggu dulu, sebenarnya Yesus ini anak sulung atau anak tunggal? Itu dulu, silakan. Jangan framing. Jadi jangan framing. Ini saya jelaskan. Ditanya, Bu. datang. Ditanya, bukan premi, ditanya. Iya, ini kan urusan perempuan sama perempuan. Iya, itu Nanti Bapak pakai penegasan. rem, jadi Bapak- Yesus ini anak sulung atau anak tunggal. Anak tunggal. Simpel. Nah, tunggal. Gini, makanya kalian tuh harus mengerti. Tunggu dulu, sesuai Mbak. konteksnya, Kak. Maryam Sesuai ini konteks sudah ayat yang menjawab. disebut itu, Kak. Maryam ini sudah menjawab. Yesus anak tunggal ibu. Deborah, Yesus ini anak sulung atau anak tunggal? Sabar Jawab, dulu, Bu. kita membahas masalah anak ini. Aduh. Lagi Sabar dulu. mikir, Anak Allah Enggak usah itu dipikir-pikir, langsung aja dipisahkan jawab. dipimpin Simpel oleh jawabannya. Allah, Kak. Nah, Yohanes 1:12 anak-anak Allah itu adalah orang yang roh manusianya Iya, dipimpin oleh roh Allah seperti begitu. 1 Yohanes 4:15 Nah, juga saya tahu. Saya lagi nggak bahas itu. Yang saya bahas itu Yesus itu jadinya yang benar Iya, yang mana? Kak. Gile Lundro. Jadi- Yesus itu anak sulung atau anak tunggal? Itu loh dijawab. Kak, Saya nggak ada nanyain noto kamu. sama Hoyos. Yesus ini anak yang diakui oleh Allah, Kak. Makanya Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi kepadanya. Jadi Aku Yesus berkenan." itu Dan anak itu sulung dia atau dia. anak tunggal? Pertanyaannya Itu saya tergantung bisa didengar konteks dengan baik. penggunaannya, gini Kak. Penggunaannya gini. Anak tunggal Tergantung penggunaannya. Tergantung kalau Anda nggak terima ya udah jangan framing. Tergantung penggunaannya. Iya Masa kan ada framing orang konteksnya ayat bertanya? itu. Oh, tergantung ya. Jadi Tergantung penggunaan jadi kadang-kadang teksnya. ya. Jadi kadang-kadang Yesus itu sulung sama aja levelnya ya, kayak Israel, kayak Efraim kadang-kadang. Bedanya gini Kak. Terus tiba-tiba juga Yesus itu tunggal gitu, yang lainnya diakui. dilupain gitu ya. Gimana? Memang jelas Jadi tunggal. anak yang diakui dan setiap manusia harus Tuh, mengikuti Deborah sama Yesus. Pak Meriam aja berantem tuh. Emang Kalau tunggal yang kata lain Pak itu Meriam. tidak diakui Kak, gitu loh. Itu tuh Yesus tuh diakui, makanya kita semua harus ikut Yesus. Allah itu perintahkan untuk kita itu semua ikut Yesus. Aja Deborah, Karena kan yang Yesus ini diakui anak tetangga. ketaatannya. Anak sulung di mana dia ini konteks keselamatan yang nanti kita semua mengikuti dia. Anak tunggal ini konteksnya dia keluar dari Allah, jadi harus sesuai dengan ayat itu ditulis perikopnya itu konteksnya apa. Anak tunggal itu konteksnya dia keluar dari Allah. Kalau anak sulung konteksnya Kalau dia ini pokok keselamatan yang akan diikuti kita nanti anak-anak Keluar Allah. Efrem dari juga Allah. anak sulung. Anak Efrem sulung. juga anak. Iya, Aduh, iya. Gimana? Iya, iya, nggak apa-apa Tapi deh. mereka tidak Katanya karena diakui Kak, dia belum masih Hoyos belum notos gitu Kak. Anak yang diakui ya belum sama notos, Yos, belum notos apa sih? Heh. anak yang bahasa Ibrani. Huyos belum notos, Yesus juga huyos. Belansat, belansat. Yesus juga huyos loh. Kamu pikir Yesus bukan huyos? Yesus juga huyos. Gimana Coba sih? gantian, coba Maryam, coba Maryam, bagaimana Maryam? Coba Terima Maryam dulu kasih, lah. Mbak Bagaimana Natalia. kamu? Terima kasih. Narasimu. Coba kau dulu. Iya, terima kasih ya. Ya, anu, Terima kasih Mbak Natalia. pemaparanmu. Anda Sama-sama, sangat-sangat Pak fasih Meriam. dalam Pasti di mana dia aja nggak Otak-atik Alkitab. paham kok. walaupun Ya, sudah diam dulu, diam dulu. pakai nasi rindu dan Alkitab. Terima banyak alhamdulillah. Hebatnya di mana? mudah-mudahan Natalia aja nggak diberkati. paham. Diam dulu, diam dulu, diam dulu, diam Silakan, dulu. silakan. Kamu nggak ngerti Natalia, nggak ada hebatnya. Loh, Pak Meriam, Kristen yang memuji Natalia lo Kristen lo. Pak Meriamnya berarti setelah diskusi saya antara kamu, Dia terus Pak Kristen Meriamnya memilih pergi dan dia memuji makanya saya yang bisa paham. keluar. Saya yang pintar, bukan Iya, kamu kok Deborah gimana sih? turun? Aduh. Kok protes sih?
Ternyata itu dari tadi Pak Meriam pengen ngomong, pengen muji-muji saya. Oh, Pak Meriam, makasih Pak Meriam. Pak Meriam. Iya, dipuji antikris dengan banggalah Anda antikris ya. Natalia kan udah jadi Antikris antikris. itu, sebentar. Orang yang Antikris menyangkal itu, Bapa dan Anak. antikris itu yang tidak mengakui Yesus itu manusia. Kami seluruh orang Islam, umat Islam mengakui Yesus itu manusia. Tapi Nggak Anda pakai- menyangkal nggak Bapa dan pakai embel-embel, ya, nggak pakai embel-embel lagi. Tapi Baca begini, tapi 2 begitu. Yohanes. Antikris itu yang menyangkal Bapa dan Anak. Anda tidak mengakui Tuhan itu Bapa dan Anda tidak mengakui Yesus. Dari mana saya tidak mengakui Tuhan itu Bapa? Ini baca Saya ya, 1 menyembah, Yohanes. saya 1 menyembah Yohanes Tuhan 2:2. yang mengutus Yesus. Baca Apa tuh 1 Yohanes 2:2 itu baca. Ya, bacalah. Siapakah pendusta itu bukanlah yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Itu adalah antikris, yaitu mereka Siapa yang nyangkal Yesus Bapa Kristus? dan Siapa? Anak. Sebentar. Anda kan Datanya di menyangkal mana? Bapa Saya menyangkal Yesus itu Kristus itu di mana? Di mana? Anda kan menyangkal Yesus itu anak Di kan? mana? Anda menyangkal Yesus itu nabi. Loh, memang dia nabi? Nah, Kamu ini nggak tahu dia nabi? Kamu nggak tahu dia nabi? Oh, kurang itu jauh menyebut- mainnya. Ini Ih, makanya kurang Anda jauh antikris. ya. Anda itu Ini nih. antikris. Sini Anda sini. menyangkal Bapa dan Anak. Ini nih. Udahlah, nih. Siap-siap detik-detik kau malu ya sebentar ya. Kenapa Itu saya pun kalau kau malu? malu sih. Kenapa Itu saya pun kalau malu? kau tahu malu sih. Itu pun kalau kau tahu malu sih ya. Allah saja menyebut dia anaknya kok. Kamu menyangkal. Iya anak, memang anak nggak apa-apa, nggak masalah, anak kan, bukan Tuhan kan, anak kan. Anak memang. Oke, dia firman. Matius 21:11 dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret, saudara-saudara. Makanya Anda baca kitab yang Yesus, cerdas. ya. Itu yang bilang Yesus Nabi itu orang-orang yang tidak kenal Yesus. Makanya percaya. Orang-orang nggak kenal gimana? Gile lu, Ndro. Gile lu, Ndro, orang-orang nggak kenal Yesus. Natalia, pantesan Mariam tadi mengatakan Natalia ini pasti luar biasa. Oh iya, iya, betul ya. Beda Deborah. Nggak kayak Congor. Deborah, congor aja dia. Jonger Kak, itu orang-orang yang ngomong Kak. Lihat orang-orang banyak, bukan Allah Iya, yang orang-orang kan, orang-orang di Yerusalem kan. percaya kata-kata orang-orang, harusnya aku percaya Ya, katanya percaya Allah dong. sama malaikat. Ya makanya aku sesat. Oke, malaikat kapan mengatai? Allah. Kapan malaikat menyebut Yesus itu Theos? Di mana? Tidak ada dia disebut Theos, dia anak, dia loh. Anak yang lain kan? Anak mah sama aja kayak yang lain. Itu mah kalau anak mah gak usah debat sama saya juga percaya dia anak. Nah iya kalau Apa gitu yang harus didebatkan? ikut dia kan. Allah suruh perintahkan kau ikut Yesus. Kenapa kau mau ikut yang lain? Ikut, saya ikut dia. Apanya yang Saya kamu ikut dia. ikuti? Saya ikut dia. Dia memuliakan Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Saya ikut dia. Dan dia menyuruh apa? Menyuruh apa? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak ada Tuhan Tritunggal. Yesus itu Saya ikut dia. mengajarkan kamu memanggil Saya Tuhan ikut dia. bukan Bapa, bukan alif lam lam ha. Yesus ajarkan kalau kau ikut Yesus ajarkan memanggil Oh, itu kan Yesus Yunani. Itu kan Yesus Yunani. Itu kan Yesus Orang Yunani. Israel paham konsep Bapa. Itu kan Bapa Yesus Yunani. Itu kan kamu Yesus saja Yunani nggak mengenalnya paham. Theos. Itu Tapi bukan mohon Bapa. maaf, Ibu, mohon maaf ya Bu ya. Yang saya tahu Nabi Isa atau Iso ya, kalau di Yunani ya, itu di mana di Aram ya, di Ibranik ya, sukunya Yesus di Israel sana, Bani Israel. Mereka mengenal itu Iso, nggak ada Yesus. Yesus itu Yunani. Dia Anda Yunani. salah Yesua. Terus Hamasya Yesus tidak itu- apa jadi Yesua itu Ibrani itu tidak pakai Yesua. Yesua Memang Ku ketemu nggak ada Cuk. ilmu. ajarkan Anda panggil Tuhan itu dengan Memang sebutan benar tadi Nggak apa ada yang Pak ilmu. Meriam Bukan sendiri dari alif lam Kristen lam sendiri ha. mengatakan Bu Deborah itu emang nggak paham, nggak punya ilmu, nggak ada apa-apanya. Anda yang tidak paham makanya Anda bisa murtad. Makanya Anda bisa murtad. Jadi standar Anda itu cuma seperti itu, cemen kawan. Cemen dari mana? Oh ya, tapi ini ya perlu diingat ya. Saya diskusi dengan Bu Deborah dari tadi, tapi memang ada statement di sini yang baik dari Bu Deborah. Bu Deborah ini tidak pernah mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, ya. Bu Deborah ini tidak mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ya, benar ya Bu Deborah ya. Bu Deborah ini ternyata diam-diam ini dia berani mengatakan, seorang Kristen yang berani mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Karena kalian Islam Betul ya, tidak Bu paham Deborah ya? konsep Tuhan dalam Alkitab. Karena saya memakai bahasa yang kalian pahami. Orang Islam tidak paham itu. Terus kata Anda pakai Tuhan bahasa Tuhan. apa, Bu? Dari Itu tadi rob. saya pakai bahasa manusia. Itu rob.
Rok jare. Yesus Yunani pakai rok dari Hong Kong. Bukan, kalian punya pemahaman tentang Tuhan dalam Alkitab. Ibu yang nggak paham, ibu yang nggak paham masalah Yesus. Dari mana Yesus itu? Yesus penguasa, apa yang dia kuasai semasa dia bayi? Dia diberikan kuasa kepada Apa? Oh, masih diberikan. Iya, Itu mah sama dia aja anak kayak Allah. aku. Sama aja aku diberikan kuasa. Anda nggak Ngomong diberi sama kuasa ibu. itu. Anda nggak diberi Buat kuasa. memalukan Anda aja ke ibu. surga masih insya Sama Allah. aja kayak saya diberikan kuasa, Bu. Anda aja ke surga masih insya Apa yang Allah bisa aja bisa tidak. apa yang dikuasai Yesus? Nggak usah kejang lah, Bu. Apa yang dikuasai Yesus masa dia bayi? Apa? Dia punya kuasa itu mengalahkan iblis. Dia taat kepada bapaknya sampai mau. Mengalahkan iblis, gila lu bro. Udah gede aja dibawa iblis, dibawa ke bubungan. Dia ikut kok, dia bisa menguasai iblis. Gimana? Udah dia yang ikut, dia yang dibawa. Tapi Jika engkau buktinya adalah anak kunci kerajaan Tuhan, maut sudah ada di tangannya. Wah, lihatlah ini semua. Iblis. Akan kuberikan segala kerajaan di bumi. Ini Tapi- kata iblis bawa Yesus, kok kau bilang Yesus menguasai iblis dari Hong Kong? Dari mana? iblis tidak Dari berkuasa. mana? Anda kan tertipu sama iblis. Adam pun juga tertipu iblis. Yesus tuh nggak bisa tertipu ditipu iblis itu sama seperti apa sih? iblis. Tertipu iblis itu seperti apa? Ya seperti Tertipu Anda iblis seperti kalau apa? ikut pelakuannya Seperti yang bisa dibawa iblis. berdusta. Seperti yang bisa dibawa iblis. Yang Apa bisa saya seperti Anda iblis? bikin dusta, Saya yang Anda seperti bikin iblis. dusta. Saya satu level dengan makhluk yang pernah menculik Tuhanmu, yang bisa membawa dia ke atas bubungan lalu mengiming-imingi pernah seluruh sebut- kerajaan dunia. Saya nggak pernah sebut Lucu Anda banget iblis sih. itu. Saya nggak pernah sebut Anda iblis karena iblis itu kan nggak Sama punya dengan iblis, spirit. sama dengan iblis, menyerupai iblis. Saya tidak bilang seperti itu. Anda juga tertipu. Anda bisa ditipu sama iblis. Buktinya Anda buat dosa. Kalau saya ditipu iblis, terus Tuhan Anda diapain iblis sampai diculik? Aku nggak pernah diculik iblis. Iya, Nggak diculik pernah nggak aku dibawa masalah, iblis. tapi kan Wih. dia nggak bisa terpedaya kayak Adam. Kalau Adam kan terpedaya iblis, akhirnya Kok kita semua- Adam dibawa-bawa? Jangan ngomongin Itu orang yang semua udah manusia meninggal. pun Baru kenal di mana? Buktinya buat Adam udah dosa. meninggal, dibawa-bawa pula. Apa Ini tuh, memang Bima? cucu durhaka. Cucu apa? Kata Bang Faruk, durtungki. Semua umat Durtungki. manusia Cucu tertipu oleh Adam ini iblis. durtungki ini Deborah. Ini cucu durtungki ini. Udah meninggal lama, Adam dibawa-bawa pula ini sama dia ini. Cucu durtungki ini memang ini. Iya, tapi kan Apa yang dikuasai Yesus semasa makanya Yesus iblis kan bayi? tertipu. Bingung ya? Bingung ya? Nggak tahu Makanya. ya apa yang dia kuasai semasa dia bayi ya? Bingung. Makanya saya Makanya dia apa? disembah loh. Dia disembah, orang Majus datang sembah dia. Saya loh, nggak tiga nanya apa orang. yang nyembah dia. Saya nanya apa yang dia kuasai. Kalau botol disembah kecap mah juga dia. ada yang nyembah. Kalau sekedar ada yang menyembah, pohon pun ada yang menyembah, monyet pun ada yang menyembah, gajah pun Iya. ada yang menyembah, batu pun ada yang menyembah. Yang saya tanya, apa yang Yesus kuasai masa dia bayi? Karena Yohanes 3 ayat 7 itu Apa yang menyebutkan dikuasai? bahwa Yesus itu datang seperti manusia. Apa yang dia? Oh, seperti, bukan manusia berarti, cuma mirip, dalam rupa manusia. seperti manusia katanya tadi, cuma mirip manusia. Terus dia apa? Dia apa? Kalau bukan manusia, Bukannya apa? Uka-uka. manusia. Apa? Hanya baca Apa? Yohanes 3:7 yang Sebentar, menemani kamu Yesus. tadi bilang dia seperti manusia, berarti dia apa? Kalau seperti manusia, dia bukan manusia. Kok seperti apa dia? Sebenarnya apa kalau cuma Rupanya seperti? manusia, bentuknya manusia, ngerti nggak? Bentuknya itu manusia, datang itu bukan bentuknya Tadi boneka. katanya seperti manusia. Kalau seperti berarti kan bukan, cuma mirip. Apa dia? Apa yang dia kuasai? Coba fokus dulu pertanyaan saya. Wahyu 3 ayat 7. Kuasai apa yang Yesus kuasai semasa dia bayi? Makanya baca Wahyu Kok 3 makanya? ayat 7. Oke, Wahyu 3 ayat berapa? Sorry, Yohanes 3. Yohanes 3. Oke, apa yang dia kuasai ya? Saya lihat ya. Yohanes 3 ayat berapa? 3 ayat 7. Yohanes 3 ayat 7. Ini saya bukakan Sebab langsung ya. banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saya yang kan nggak tidak nyambung kan? mengaku Kenapa bahwa ya Yesus longor Kristus gini ya? adalah Benar kata Pak sebagai Meriam Nggak dari Kristen nyambung, tadi. nggak Memang nggak nyambung, nyambung nggak longor. Kan tidak nggak gini. nyambung. Kalau kita mempercayai datang sebagai manusia, berarti Woi, dia normalnya Coba manusia. sebentar. Kalau Udah boleh bayi- tenang Nggak kan? nyambung, Deborah. Tarik nafas, telinganya dilebarin dulu selebar kuping gajah. Nggak nyambung, Deborah. Bukan Sudah. tidak nyambung. Natalia yang nggak paham. Udah Bora, coba pertanyaan saya. Apa yang dikuasai Yesus semasa Yesus masih bayi? Kan saya jawab, dia datang dalam bentuk itu manusia. Saya nggak nanya dia datang Kalau kayak bayi mana nggak bisa modelnya. apa-apa lah. Gimana sih Anda ini? Ngomong Ya, iya kan? ngomong kayak dari tadi, ternyata dia nggak bisa apa-apa. Ngomong kayak dari tadi, Bu.
Ya memang karena dia kan bentuknya manusia, malah aneh kalau tiba-tiba nanti lahir ngomong, bisa terbang-terbang. Kenapa itu kan harus mitosnya Yunani. Tuhan? Kan nggak bisa Itu buat nanti apa? Zeus atau Krishna. Krishna itu ada di kayungan ini langsung Yang dia ngomong bisa kayak dari turun, dia bisa tadi, Yesus ngomong. gak bisa Terus. apa-apa. Makanya memang benar apa yang Yesus katakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya jelas Aku lah, dia menghakimi kan sesuai dengan apa yang aku dengar. jelas. Karena Jelas. aku dan Bapak satu. Terus yang tadi Bapa kamu di bilang dia dalam penguasa Yesus. itu, terus yang kamu bilang dia penguasa itu mana kuasanya? Apa yang Dia dikuasai? berkuasa mengalahkan tipu muslihat iblis sehingga dia menjadi pokok Apa? keselamatan. Mengalahkan tipu muslihat iblis? Dia itu taat Sampai kepada sekarang, Bapaknya, baik taat sampai sekarang iblis masih ada dan beredar di dunia ini. Tapi sampai sekarang mana Yesus beredar di dunia ini? Dia sudah meninggal saat usia dikalahkan itu 33 sama tahun. orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kamu bilang Yesus mengalahkan iblis. Buktinya mana sampai sekarang ini, detik buktinya ini jangan iblis mau masih berkeliaran. Woi, iblis masih berkeliaran. Yesus mana sampai detik ini? Mana dia berkeliaran? Umur 33 tahun sudah meninggoy. Iya. Mana? Apa? Ini berarti dia yang kalah apa ya iblis yang kalah? Kunci kerajaan maut sudah ada di tangan Yesus. Wahyu 1 ayat Kunci kerajaan Waduh, maut. Aku nggak Petrus, nyariin Petrus, kunci. Petrus. Aku nggak nyariin kunci. Dan iblis itu seperti singa yang sekarang itu nggak ada giginya. Buat anak-anak Tuhan yang menerima Yesus Singa nggak ada sebagai juru gigi selamatnya. cara. Iya Tidak punya kuasa lagi. Kita tidak tahu. Singa nggak dua untur rek, singa ompong rek, singa bongak. Singa gowang rek, singa gowang, singa nggak dua untur rek. Di Petrus itu dibilang iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan menelannya, tapi dia tidak bisa menelan anak-anak yang percaya kepada Yesus, anak-anak Tuhan yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu dia sudah tidak punya kuasa. Ternyata begini, Seperti ternyata Yesus gitu. itu kadang berkuasa, kadang nggak berkuasa ya Bu ya. Tidak seperti itu Kak, kan dia sudah datang dalam Loh, bentuk kok tidak manusia. seperti itu? Tadi Karena waktu tadi bayi kan katanya bilang nggak ada yang dia datang kuasai. dalam bentuk Gimana manusia. Tidak, kalau bentuk manusia itu baji itu Kak. Baji itu memang dia secara normalnya, malah aneh kalau tiba-tiba baji langsung bisa jalan ketawa, itu Krishna Kak, jatuhnya nanti mitos. Jadi itu yang masuk memang akalnya, logikanya masuk, memang jadi manusia ya biasa seperti manusia. Nah, nanti di Seperti manusia, seperti lagi. Berarti Yesus apa? manusia Kak, kan tadi sudah dibilang ya. Katanya seperti manusia, gimana sih? Katanya seperti Dia punya keadaan itu, keberadaan itu loh Kak. Jadi bayi ya bayi. Seperti bayi lain, tidak tiba-tiba malah bayi lahir ngomong. Itu Krishna jatuhnya mitos. Oh, Krishna lagi, Krishna lagi, Iya, Krishna karena lagi kalau dia kakak nonton bawa. Krishna itu, nonton Enggak, saya nggak nonton Krishna Bu. Saya pernah Itu- nonton tuh Tuhannya Kristen itu ya, Yesus. Saya pernah Itu nonton. Krishna Kalau Krishna itu- saya nggak pernah nonton. Nggak Itu mau, Krishna saya nggak mau itu tahu waktu ceritanya bayi. Krishna. Saya nggak mau Nah, tahu kakak ceritanya tanya ke Krishna. Krishna itu bisa, dia Saya loncat nggak dari mau bayi tahu ngomong. ceritanya Krishna. Saya nggak mau tahu. Itu baru pangan, itu malah aneh. Itu Saya mitos, nggak mau bohong. tahu. Ini kenapa sih ngomong yang nggak perlu? Iya, Saya kalau nggak mau Yesus tahu normal. ceritanya Krishna. Yesus Saya normal. nggak mau. Saya nggak mau tahu ceritanya Krishna. Paham nggak? Yang Ya, saya iya. pernah tahu itu ceritanya Yesus. Filmnya saya tahu ada orang gondrong memerankan Yesus. Kemudian yang katanya Yesus itu Tuhan, dia digebuin, dicambuk, ya, disalib. Itu ceritanya, itu filmnya, gitu loh. Itu yang saya nonton. Ya, kenapa kakak aneh? Kan namanya anak Tuhan sudah jadi daging manusia. Ya dipukul ya bisa lah, dia punya tubuh. Semasa dia besar dia udah berkuasa belum? Kita beresin dulu nih kekuasaannya nih. Semasa dia besar dia udah berkuasa belum? Dia kan memulai pelayanannya umur 30 Kak. Iya, udah berkuasa belum dia? Berarti dia mulai berkuasa umur berapa? 30 tahun. Dia menunjukkan kekuasaannya, kakak jangan salah. Semua Jangan itu ada salah. tatanannya Kak, tidak untuk show. Ya, saya tanya, dia mulai berkuasa itu mulai kapan? Untuk show gimana? Kalau bangsa Israel itu memulai untuk menjadi seorang guru itu harus umur 30. Makanya Yesus memulai pelayanan itu umur 30 Kak. Jadi semua itu ada tatanannya, aturannya. Berarti sebelumnya dia ngapain? Sebelum 30 tahun Yesus berkuasa Ya ngapain? Nggak ada. normalnya manusia lah Kak. Dia membantu orang tuanya. Ngapain? Kerja sebagai tukang payu. Ya normalnya manusia biasa. Iya ngapain? Kan ada yang masih kecil udah sultan, nggak perlu kerja. Saya tanya dia Ya, nanti ngapain? Kakak, kalau Kan kakak katanya gitu, dia Kak, punya kerajaan, dia punya kekuasaan. Nah itu waktu dia masih
belia gitu ngapain aja waktu di ABG Kakak kalau gitu ngapain itu aja? harusnya cari biografi Yesus, Kak. Kok aneh ya, normalnya manusia. Masa Yesus umur 3 tahun merangkak, belajar berjalan. Ya kayak gitulah, masa mau diceritakan Alkitab mau tebal seberapa? Kan dicatat itu yang penting-pentingnya. Oh, berarti kisah Yesus semasa masih Umur belia nggak 8. penting? Nggak penting, kisah Yesus semasa belia nggak penting? Yang penting itu inti-inti dari yang kita bisa tarik. Nggak penting ya? Tujuannya itu untuk kita Lebih penting mana sih? Bentar. Di Bible itu kan tebel tuh dari Kejadian sampai Wahyu ya. Ternyata kisah Yesus belia itu katanya nggak penting. Lebih penting menceritakan kisah-kisah seperti di dalam Amsal 7:18. Marilah kita memuaskan birahi, itu lebih penting. Nanti kalian bicara porno itu Iya. di bank. Itu tidak ada Porno? seperti itu. Tidak ada. Itu tidak ada seperti itu. Itu kan nasihat. katanya. Itu kan konteksnya yang Anda bahas itu nasihat untuk tidak tergoda kepada perempuan. Begini Deborah, Katanya bentar dulu nggak Bunda ada. Natalia. Jadi yang Yesus penting itu gini Deborah, dengar dulu baik. Yesus Iya. itu ditemukan 12 Oh tahun Natalia, kemampuanmu begitu aja, pantas. Gini, dengar dulu. Ternyata Yesus cemen berumur 12 di sini. tahun itu ditemukan di bait suci, bait Allah, di situ umur 12 tahun ya. Setelah Umur itu 12 tahun, Yesus ya. menghilang. Umur 8 hari dia disunat itu 12 tahun ditemukan di bait suci, di bait Allah. Setelah itu terus menghilang umur 12 tahun itu udah dia nggak tahu kemana tidak jejaknya kan. menghilang Kak, gini Kak, aku jelasin. Jadi itu dia hanya untuk yang inti-inti karena sebenarnya itu intinya untuk kita mengetahui ajaran apa yang diajarkan itu yang untuk kita mengenal Allah. Inti kedatangannya Yesus itu untuk seperti itu. Jadi itu yang penting itu dia menggenapi. Dia umur 8 hari dia disunat. Umur 12 hari itu adatnya bangsa Israel itu harus diserahkan anak ke bait suci. Nah, dia itu akan menjadi seorang guru itu umur 30. Nah, makanya dimunculkan langsung 30 begitu, Kak. Jadi dia itu untuk menggenapi tatanan Israel ini loh, Kak. Jadi intinya itu di ajarannya apa yang diajarkan. Apa ajaran Yesus? Apa ajaran Yesus? Apa ajaran Yesus Yesus? mengajarkan Ajaran Yesus itu apa? untuk mengasihi Tuhan Allah ini, Elohim ini dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan segenap hidup, dan untuk mengasihi manusia ini seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Di Matius berapa ini? Seperti itu. Apa ajaran? Itulah Baik. tercantum semua hukum Taurat dan kitab Nabi. Yesus katakan. Ini hukum terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan Oke. segenap hatimu, akal budimu, segenap jiwamu, Oke, dan ajaran- kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia. Oke, Seperti kau kasihilah mengasihi sesamamu. diri sendiri. Kasihlah sesamamu manusia. Tetapi apa yang Yesus ajarkan kalau orang-orang untuk menjadi muridnya bagaimana? Jika seorang datang Sangkal diri, kepadaku pikul salib, mengikut. membenci Bapa, benci Ibu, Yesus ajarkan sangkal diri, pikul salib, mengikut. benci Bapa, benci Ibu, Matius- iya kan? Matius Iya kan? 6, baca Diajarin coba. benci Bapa, Kata benci dia. Ibu kan? Iya kan? Diajarin benci Bapa, benci Ibu kan? Natalia. Apa? Kakak Natalia, baca dulu Matius 16. Ini syarat ikut Yesus. Setiap Apa? orang yang Di mana? Matius berapa? Matius 16 Mm-mm. ayat 25. 25, oke. 24-nya 24. 24. Nah, udah? Dapat? Nah, Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Ikut Yesus itu jalan sempit, Kak. Yesus katakan, dia jalan sempit, jadi susah. Kristen itu Susah. bukan sekedar agama, tapi Susah. jalan hidup. susah ya? Sangat Gimana nggak susah. susah? Karena jalan Gimana hidup nggak seperti susah? Yesus katakan Gimana nggak begitu. susah? Apa? Matius 7 ini kakak baca, Matius 7 ayat 13 Kok lompat-lompat sampai diam dulu? 14. Gantian kenapa? Gantian apa? Gantian Menyangkal apa? diri, pikul salib. Kakak waktu itu ikut Yesus sudah menyangkal diri belum pikul salib? Menyangkal diri tuh setahu saya kayak orang gila kalau menyangkal diri. Gak mampu saya nyangkal diri saya. Alah, makanya Anda bisa murtad, nggak paham itu menyangkal Iya, diri. dengar. Alasan saya keluar dari Kristen. Lihat nih, matanya melotot bisa. Matanya melotot udah belum? Alasan saya Kenapa keluar dari melotot? Kristen. Kualitas Anda Udah, aja rendah kok. buat baca, ya. Oke. Oke, nih ya, alasan saya paling nggak suka ini ya, kalau saya tetap di Kristen, saya harus tetap menjadi pengikut Yesus, murid Yesus nih, baca nih. Jika seorang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, tidak benci ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Gila lu Ndro, aku disuruh benci sama orang tuaku. Ya nggak mampu dong aku, nggak mampu, nggak sanggup dong. Makanya Anda murtad, itu wajar. Kalau saya membaca Iya dong, siapa mau membenci orang tua? Jadi ini Saya ajaran mengikuti kasihnya Yesus. Yesus. Jadi ajaran kasihnya Bukan. Yesus ini seperti ini, harus membenci kedua Anda orang tua, begitu. yang
Anda yang gagal paham, makanya Anda bisa murtad. Coba Ayat itu pahamkan. saya Gagal. Coba pahamkan. Coba kamu jelaskan. Pahamkan dulu pahamkan sampai saya. Nah, kalau kita Natalia, coba. mengikuti Yesus itu, ajarannya Yesus gimana? itu menjadi pedang bermata dua. Kebenarannya itu membuat kayak saya. Nggak nyambung belum lagi, bahas Deborah. pedang, belum bahas Saya pedang. dibenci Nggak orang tua nyambung saya. lagi. Bagaimana caranya untuk Keluarga membenci saya bapak ibu? Bagaimana caranya? Itu nyambung kok. Bagaimana caranya untuk membenci bapak dan ibu? Yang Bagaimana? dibenci bukan manusianya tapi kelakuan. Bukan manusianya gimana? Mana ada di sini kelakuan Kelakuannya bapak, tidak kelakuan ibu? sesuai Mana dengan ada? ajaran Yesus. Mana ada di sini? Jangan Nah, menafsirkan, itu jangan makanya jangan Anda yang kan- aneh-aneh. Jangan Makanya menambahi yang kita, tidak tertulis. Karena Anda baca Alkitab tidak dengan hikmat Tuhan. Tidak membaca dengan hikmat gimana? Karena Anda Di saat membaca saya Alkitab tidak membaca pernah ia berdoa tidak minta membenci Tuhan. bapaknya ibunya, terus saya baca Tidak gimana? berdoa. Harus gimana? Tidak mencekik gitu. Membenci Karena ya tidak membenci, mungkin ngapain akan berubah-ubah? bertabrakan yang Yesus. Coba Anda yang baca, Yesus coba saja Anda baca. ajarkan tidak boleh Anda baca, membalas Anda baca, kejahatan Anda dengan baca. kejahatan. Jijik baca Bible-nya. Anda jijik baca Bible. Baca. Anda baca sendiri dah, baca sendiri Baca. Deborah. Coba Deborah, baca sendiri coba. Saya Baca sendiri. sudah Di mana baca, apa Kak. narasinya Bahkan coba? itu kita harus Seperti apa membenci narasinya? nyawa kita, Kak. Bukan Dibaca hanya dulu baca. itu Mas narasinya. Aku udah hafal ayat itu karena itu ayat andalan saya waktu saya dibenci. Jangan Baca. marah. Baca dulu, disuruh baca. Jijik baca Bible jijik. Ya silakan. Bacalah dulu, baca dulu. Baca, coba baca, baca. Nggak cocok, kawan, nggak cocok itu. Kok nggak cocok? Gimana sih bacalah? Kok nggak cocok baca Itu ini ya? sampai membenci nyawa loh, Kak. Kita kalau ikut ini Iya. kan Lo kok nyawa? Nggak Ini- nyambung kok benci ini nyawa. kalau baca. Iya, Baca, itu sebentar. Ini nyawa ada. Nyawa sampai Sekarang, dibenci, iya. aduh, gini ya, ini kita bahas satu-satu. Bagaimana caranya untuk datang kepada Yesus kalau dia nggak benci bapaknya ini nggak boleh. Kalau nggak benci istrinya nggak boleh, nggak benci anak-anaknya nggak boleh, nggak benci saudaranya laki-laki perempuan nggak boleh, bahkan nggak benci nyawanya nggak boleh. Berarti kok nggak usah makan, kok mati aja biar nyawa kau cepat melayang. Kok Nah, nggak itu usah. makanya kok bisa murtad. Terus Karena ini kamu pasti bagaimana baca caranya? itu nggak? Iya sudah saya bilang, saya harus keluar dari Kristen, Oh, bukan murtad ya. ya, Mualaf ya, cocok kau itu emang. maling-maling istilah Islam kau nggak ngerti artinya apa. Lebih baik kau diam. Kau baca aja nih Kenapa, bahasa Mami? Indonesia. Ada kok di Alkitab 24 itu murtad akan datang. murtad. Original teksnya apa itu bukan murtad dongo. Nggak ada original teks di Kenapa? Bible mau murtad nggak ada. Ada yang Udah, ini bocor, apa nih? Tidak ada yang membenci bapak bocor. ibunya apa? Nggak usah kau kabur. Kenapa? Maksudnya kabur? apa? Kalau Maksudnya tetangga aja apa? nggak Maksudnya kabur. apa? Ini disuruh benci bapak ini maksudnya apa? Jawab. Maksudnya itu bukan benci manusianya, tapi kelakuannya. Kelakuannya. Bukan benci itu manusianya gimana? Papa mamaku golongan manusia kok bukan benci manusianya. Gimana sih? Nggak Bapak mamaku itu nyambung, manusia. Deborah. Kalau harus benci bapak mama, otomatis yang saya benci kemanusiaannya. Masa saya Itu benci nanti kehantuannya? kamu Ya manusianya. bertabrakan dengan ajaran Yesus lagi di Matius 5 ayat 17 sampai 44 itu. Oh, 44, jadi ajaran 48. Yesus itu tabrak sana Harus tabrak sini. mengasihi. Ini Yesus ada berapa Bukan Yesus di dalam tabrak. Bible? Di dalam Bible yang kau ikuti ada berapa Yesus? Bukan tabrakan, tapi Anda yang sesat karena Sesat. Anda tidak memahami itu ayat sangat Baca jelas. dulu. kalian tidak Gimana mampu. bisa bilang aku sesat? Baca Bible-nya aja nggak mau. Kan itu sudah Coba jelas kau baca, juga. kau jelaskan. Kau baca, kau jelaskan. Yesus saja memberikan dirinya loh untuk dunia. Saya nggak Yesus nanya Yesus saja ngasih apa. Saya nggak nanya. mengajarkan. Aduh, nggak usah sok-sokan kau jual-jualan permelasan Yesus ngasih ini ngasih itu. Nggak usah kau Bukan. melas-melasan. Bukan Gak usah jelas melas-melasan, itu enggak. saja mengajarkan. Saya nggak bakalan luluh ya, saya nggak bakalan luluh kok melas-melasan. Yesus Anda nggak memberikan cocok diri jadi untuk pengikut dunia. Yesus, kawan. Nggak luluh saya nggak luluh. Kau menjual Itu kemelasan Yesus di sini itu saya nggak luluh. sempit, kawan. Ini Kehilangan artinya kamu apa? itu Membenci ada Bapak Ibu artinya bapaknya, apa? Yesus itu. Artinya Yang apa dibenci. di dalam Lukas 14:26 bahwa Makanya kalau Anda datang kepada pahami Yesus supaya itu tidak Anda benci paham. bapak ibunya nggak bisa jadi murid Yesus. Apa ini Makanya maksudnya? Anda pahami itu di akhirnya sampai Apa nyawamu ini itu harus baca? benci. Artinya kau harus lebih mencintai Tuhan. Artinya kau lebih mencintai Tuhan daripada Di kau sini nggak mencintai ada narasi kau harus punya- lebih mencintai Tuhan daripada ibu bapak, nggak ada. Itu makanya Ini kamu membenci, ini kamu membenci. paham. Ini lagi nggak bahas cinta, ini lagi bahas benci. Kamu bisa bedain nggak sih? Ini Itu kita lagi nggak bahas cinta, konotasinya. kita lagi bahas benci. Ini Ya, lagi bahas nyawamu benci, kan- bukan bahas cinta. Nah, makanya kamu murtad, wajar Natalia. Itu aja nggak paham. mama Nyawamu bego. itu bahkan kau harus benci, Bu. kau harus lebih mencintai Tuhan. Bu, kawan. kita di sini bahas berdasarkan data. Secara tekstual tertulis itu benci, kok malah bilang, nah makanya kau murtad. Makanya kau murtad apa yang kau bisa bantah argumenku? Makanya Apa kan yang bisa kau bantah? diajarkan. Makanya diajarkan menafsirkan ayat kitab suci itu kok harus dengan hikmat. Menafsirkan, saya nggak nafsirkan, saya nggak nafsirkan. Nafsirkan tuh harus apa? Harus melawan Bible. Dalam menafsirkan Bible itu harus melawan Bible gitu. Iya. Iya.
Dalam menafsirkan Bible, kalian harus melawan Bible itu sendiri, gitu caranya. Bukan melawan, kita itu dengan hikmat Tuhan, karena kita tahu di Bacakan satu dengan sisi hikmat, kan- bacakan dengan hikmat. Coba, jangan jijik baca satu Bible sisi sendiri. kan Yesus ini, lihat itu di Matius 5 itu kamu tuh harus Bacakan. mengasihi bahkan musuhmu itu, kan Yesus sudah perintahkan untuk mengasihi Tuhan Allah. Mengasihi musuhmu ya. Mengasihi Kasih musuh ya. musuhmu. Oke. Tidak boleh balas yang Mengasihi jahat. musuh ya. Mengasihi musuh ya. Kau Tidak lihat nih. boleh membalas yang jahat kepada orang yang sudah jahat kepada kita. Matius 5 ayat 44 ayat 8. Itu supaya kamu ngerti ayat itu, kawanku, seperti Bentar gitu. ya. Ini kau lihat nih. Kau lihat nih. Aduh, sebentar. Nih 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihi musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena demikian kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang Ya. baik. Kalau buat yang musuh menerbitkan harus, hujan bagi yang kalau benar. buat musuh itu harus dikasihi kan. Tapi kalau Apabila orang tua, kamu mengasihi kalau orang tua yang harus mengasihi dibenci kamu, kan. apakah Iya. upahmu? Iya. Bukan Ini ya. seperti itu. Aduh, Natalia. gimana sih ini orang? Sebentar. Makanya Matius kamu bisa, kita ini harus mengasihi semuanya, bahkan musuh, bukan hanya musuh, orang semua itu kau kasihi. Itu loh ayatnya itu jelas loh. Kalau kau Iya. mengasihi orang yang baik sama kamu, Baik. itu pahalamu di mana? Baik, diam dulu ya. Musuh ya, musuh dikasihi ya. Musuh itu Baca harus dikasihi. dariku. 1 Baca Petrus dari 5:8 ya. 1 Petrus 5:8. Waspadalah dan berjaga-jaga. Jangan kau sesatkan Natalia. Makanya kau sesat. Kau Musuhmu baca dulu kan dibacain Bible jijik kan? Musuhmu si enggak. iblis. Oh, kalau ke iblis harus disayang-sayang, besti, au, besti sayang iblis, ya kan? Tapi Makanya kalau sama kamu- orang tua itu harus dibenci, ya kan? Makanya kamu baca itu jangan dipotong-potong. Kau baca itu tadi itu Matius 44 sampai 48. Kasihimu semua manusia, bukan iblis. Gimana sih udah Bukan iblis gimana? Petrus, woi, 1 Petrus 5:8 gimana sih nih orang? Sudah jelas itu Yesus kan Nih, kasih sesama musuhmu si manusia. iblis. Ayatnya jelas sih kau masih sesat kan. Ini juga Aduh, jelas. Ini juga jelas ayatnya. Ini jelas nggak? Ini jelas nggak? Natalia. Jelas dong. Masa nggak jelas? 1 Petrus. Itu. Kau baca itu 1 hukum Petrus 5:8. terutama. Makanya baca hukum terutama. Iya, hukum yang terutama apa? Kasihilah sesamamu manusia. Hukum yang terutama jadinya kasihilah sesama manusia. Berarti kalau Yesus yang ngomong di Markus 12 Markus 12:29, hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ini Yesus yang mana lagi yang ngomong? Ada berapa banyak Yesus yang kau ikuti di situ? Maksudnya Ada berapa banyak gimana, Yesus? Natalia? Kan kita memang harus maksudnya mengasihi Maksudnya Tuhan, gimana? Natalia. Tadi katanya hukum yang Tuhan terutama kita nggak kasih. sah. Tadi katanya hukum yang terutama kasih. Sedangkan Yesus dalam Markus 12:29, hukum yang terutama itu apa? Tuhan Allah Kasihilah kita, Tuhan Allahmu itu dengan Esa. segenap hatimu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu. Longor. Kok kamu jadi langsung suruh ngasih iblis itu kok sesat Longor. banget Natalia. Kan katanya suruh mengasihi musuh, ya kan? Tadi siapa yang suruh ngasihi musuh? 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 Natalia, dengar Tadi dulu. siapa yang nyuruh ngasihi musuh? Sabar dulu. Tadi siapa? Sabar dulu. Tadi siapa yang nyuruh ngasihi Disuruh musuh? mengasihi sesamamu bahkan Tadi orang siapa sudah yang jahat sama menyuruh kamu. mengasihi musuh? Konteksnya itu. Konteksnya kau tadi harus siapa kasihi yang nyuruh manusia. ngasihi musuh? Makanya Natalia ini botol. Ya Susah. kau memang botol. Aku tahu kau memang botol. Ada dalilnya memang kau botol. Orang disuruh ngasih manusia, kau Kau suruh memang ngasih botol. Kau nggak iblis. usah curhat. Aku Kamu tahu kau sesat botol. banget. Kamu sesat Ketawa banget, nangis, Natalia. mencret. Ketawa Ngapain nangis, mencret. nangis? Ditanya nggak nyambung. Ketawa nangis, mencret. Bisanya cuma kau Kualitas sesat. Anda. Hahaha. Kau sesat. Hihihi. Gitu doang bisanya. Puji Tuhan kamu ikut jadi Islam Apa tuh, sih? puji Tuhan. Iya, soalnya saya nggak mau mengasihi iblis. Saya nggak sanggup untuk membenci orang tua saya. Saya nggak sanggup. Makanya saya lebih baik di Islam. Di Islam itu harus wajib mencintai kedua orang tua. Ini apa? Ini Yesus apa nih? suruh Lukas kau 14:26. Harus benci bapak ibu. Ini apa maksudnya? Ini apa ini? Apa-apaan ini ya? Anda Apa-apaan aja ini? nggak paham ayat itu, kasihan. Iya, coba pahamkan. Bagaimana cara benci bapak ibu? Caranya gimana? Benci bapak ibu gimana caranya? Bukan hanya Telantarkan. bapak itu, bahkan Iya. nyawamu Natalia, di mana itu hukum pertama itu kalau lebih mengasihi Tuhan, kau memilih Bagaimana caranya membenci bapak ibu deh? Di spill caranya. Di spill dong Bu, caranya Bu. Cara benci bapak ibu gimana Bu?
Yang Caranya dibenci gimana? itu bukan manusianya tapi kelakuannya ibu bapakmu yang mungkin tidak mengasihi Bukan Tuhan manusianya Yesus. gimana? Bapak saya sama mama saya manusia, Bu, bukan setan, Bu. Bapakmu yang mungkin hidupnya Bapak ibu sedang saya dalam itu dari kebenaran. golongan manusia. Jadi kalau untuk membenci bapak ibu tuh caranya gimana? Bapak saya bukan jin. Yang Bapak mama dibenci saya itu manusia. Caranya gimana? Kelakuannya. Nggak ada di sini membenci kelakuan bapak ibu, nggak ada. Nggak usah nambah-nambahin, Bu. Jangan nambahin, Bu. Jangan bohong di sini, Bu. Ini Bahkan data udah kalau saya buka udah- besar. Data sudah saya buka besar. Ya itulah Nih. sesatnya kalian. Kalau kalian menyesatkan orang Kristen Sesat. awam, Baca. saya, Ini kalian coba, nggak ini bisa tersesatnya di mana? Di saat saya membenci bapak ibu, ini sesatnya di mana? Ya itu kok Saya nggak compare nambah-nambahin. nanti di ayat lain bahwa Yesus Kok itu compare perintahkan ayat kamu lain? untuk Gimana mengasihi sih? sesamamu manusia. Ini cara bencinya gimana? Cara benci bapak ibu gimana? Yang Coba di dibenci spill dong. Itu dia punya kelakuan yang tidak mau mengikuti ajarannya Yesus. Nambah-nambahin ini namanya. Bukan kau Kok benci bohong dia. di sini? Kok bohong? Bukan Berarti bohong. berarti Yesus waktu ngomong di sini kurang lengkap. Yesus kok ngomong masih kurang Yesus. Jangan kau Bukan, bilang membenci Bapak Ibu itu Natalia. kurang Yesus, harus gitu. Iya. Makanya Kok ngomong kau ngajarin membaca Yesus itu gimana sesuai sih? konteks. Kau kalau Paham pengikut Yesus, kok jangan konteks. bantah Yesus. Kau kalau mau jadi pengikut Yesus, kok jangan bantah Yesus. Anda Jangan itu nambah-nambahin apa yang sesat, Yesus bilang. Natalia. Jangan nambah-nambahin apa yang Yesus bilang. Ya kau yang nambah-nambahin tadi Yesus suruh Loh, mengasihi mana? sesama bahkan yang Mana orang saya jahat nambah-nambahin? sama kita, Di sini kau membenci bilang Bapak suruh Ibu mana saya mengasihi nambahin? setan. Mana saya nambahin? Tadi kau bilang suruh mengasihi setan, kok aneh kan? Loh, kan kamu bilang kasihi musuh kan? Kamu tadi bilang kasihi siapa? Siapa yang nyuruh saya kasihi musuh? Manusia yang sudah jahat sama kau juga itu kau harus kasihi, itu konteksnya. Tadi kasihi Bukan- musuh. bukan iblis. Tadi kasihilah musuhmu. Tadi kasihilah musuhmu siapa? Iya, Tadi orang yang yang nyuruh. memusuhi kamu, orang yang memusuhi kamu, kau harus kasihi juga konteksnya. Nggak ada gitu. Kasihilah musuhmu aja, kasihilah musuhmu aja. Ada di situ, ibu kau yang menambahin atau Nggak ada. Di situ cuma kasihilah musuhmu. Di situ adalah kasihilah musuhmu aja. Makanya wajar. Coba, kamu coba. Di mana? Di mana? Kasihilah mana? Mana? Di mana? Di mana? Ini ya saya baca kamu Mana? telah mendengar sesamamu manusia. Kasihilah Matius 5 sesamamu ya. manusia. Matius 5:4-3-4 ya. Iya. Oke, saya buka ya. Saya 43 bukakan. ayat sampai 48 baca. Ya, ya. Kamu nggak bisa on cam ya? Saya malas on cam. Nggak malas apa nggak bisa? Ngapain on cam? Ya biar kelihatan lah. Kok nggak Kan mau miskin-miskin viral. amat? Kalau Kok punya kamu kan mau perangkat? viral. Kan Oh kamu saya mau sih nggak. viral. Oh kenapa sih? Kok kayaknya punya dendam ya? Kok pengen viral tapi nggak bisa ya? Kok malah ngomongin viral nggak viral? Aku nggak perlu akademis orang banget tahu kau. saya. Yang penting orang tahu kebenaran dan menjadi pengikut. Bentar, Yesus. bentar. Kok malah ngomongin personal viral nggak viral? Kok kenapa? Kok iri tak? Kenapa suruh saya on cam? Kamu aja Ya. yang on cam. Ya biar kelihatan kok nggak miskin-miskin amat. Kok punya Bible, kok punya perangkat, gitu loh. Kenapa orang Anda yang gagal paham kok? Nah ya, Anda yang gagal Nih, aku paham buka. baru. udahlah bacot. Nih aku buka nih bacot. Masih bagus aku bukain bacot. Nih, Oh, itu kualitas Anda. Mulut Matius Anda 5:44. terus Iya, mulut saya ini sesuai data, jadi nggak usah panas ya. serapah. Matius 5:44. Tetapi aku berkata kepadamu. 43, mulai dari 43, Natalia sampai 48. Sampai 48, jangan potong-potong ayat kayak Iya, gini. dengar ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Kasih sesama manusia, Natalia, jangan kau lewati manusia itu. Iya, ini sesama manusia kan? Iya tadi Benci kau musuhnya mana? Musuh sesama Tadi manusianya ada mana? iblis kan di situ. Terus kalau musuh di sini mana? Musuh di sini mana? Nggak ada Mana manusia di sini. disuruh kau mengasihi Musuh nggak ada iblis, Natalia? musuh di sini nggak ada manusia di sini. Ya, Bencilah mana musuh di sini iblis? nggak ada manusia. Ya, Benci di makanya sini nggak ada jangan kau manusia. tambah iblis. Mana Benci iblis? di sini. Mana ada Kau iblis? tahu nggak musuh itu siapa? Kau tahu nggak musuh itu siapa? Kau tahu nggak Musuh musuh saya itu ini siapa? kan sama. Kau juga manusia kan musuh Kau saya. tahu nggak musuh itu siapa? Kamu tuh musuh saya contohnya. Inilah kafir. Kau menganggap saya musuh, kau siap-siap perang berarti kalau kau menganggap saya musuh. Itu lagi kau sebutin saya kafir. Itu kan kau udah menghakimi menjatuhkan. Udah, nggak usah kemana-mana. Nih, bencilah musuhmu di sini mana? Musuhmu manusia mana di sini? Iya. Di sini mana? Itu Kalau sudah kasihlah jelas. sesamamu manusia, tapi bencilah musuhmu mana manusia? Mana? Mana? Natalia. Mana Itu di sini sangat bencilah jelas. musuhmu manusia? Tidak Mana? ada iblis di situ, Natalia. Tidak ada kata iblis. Jangan kau menambah, makanya kau sesat. Di sini mana musuhmu manusia? Terus dilihat di sini ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Musuh itu siapa?
Udah baca lagi, Musuh baca itu lagi. siapa? Baca Musuh dulu itu siapa? lagi. Sebentar, Baca dulu. musuh. Nanti kau akan mendengarkan di sini. Bacot. Ya udah kau baca, aku nggak mau bukain. Kau baca dulu, kau baca. Memangnya kamu, karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi yang jahat. Yalah, dan matahari. yang baik. Pertanyaan saya, musuh itu siapa? Bagi Pertanyaan orang saya, yang musuh benar itu dan siapa? yang tidak benar. Pertanyaan saya, musuh itu siapa? Musuhmu siapa? Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Musuhmu itu siapa? Orang yang memusuhi saya. Ya jelas orang lah. Manusia. Musuhmu itu siapa? Ya orang yang jahat. Orang yang Berdasarkan jahat. data, mana orang itu adalah musuhmu mana? Berdasarkan data. Musuhmu Di mana adalah sini, orang mana? kenapa Musuhmu kau adalah takutkan orang iblis? mana? Mana data di dalam Biblemu? Musuhmu adalah orang mana? Manusia itu ada jahat, ada baik nggak, Natalia? Mana data kok? Manusia ada baik ada jahat. Acuan Kamu- kebenaran, kamu aja acuan kamu kebenaran musuhin ajaranmu itu ya di Bible. Hei, Kamu aja kalau kamu memusuhin nggak tahu Kristen. musuhmu itu siapa, saya kasih tahu kamu. Nih, 1 Petrus 5:8. Hendaklah kalian waspada dan siaga, sebab iblis adalah musuhmu. Iblis. Lo tau iblis nggak sih? Iblis tuh lo musuhmu tuh lo iblis. Iblis itu nggak bisa kau lihat. Iblis itu tidak bisa kau lihat dengan mata. Ya itu derita lu nggak bisa lihat tapi lu harus ngasihi ya, lu sayang aja tuh iblis, derita lu mau lihat lu nggak lihat. Makanya lu sesat. Gimana sih ini orang? Itu tuh sesat manusia yang jahat karena dia terkontaminasi. Kamu mau bisa lihat iblis atau tidak bisa lihat iblis itu derita kamu. Yang pasti kamu disuruh wujudnya itu mengasihi contohnya- musuh. Dan ternyata contohnya itu musuhmu mengasihi itu Anda adalah itu. iblis. Kau paham nggak? Spiritnya iblis itu contohnya kayak Anda. Kecepirit. Kau berak kecepirit gitu. Ya kualitas mulut Anda aja seperti itu. Gimana? Iya, kamu mulut saya sesuai data. Di saat kau disuruh mengasihi musuh, sedangkan musuhmu itu adalah iblis, ya udah kau bestian aja sama iblis. Dari Berteman hal dengan kecil. iblis. Dari hal kecil aja Berteman kamu dengan nggak iblis. mampu. Berteman dengan iblis tetapi harus membenci kedua orang tua. Itulah kau. Dari Ya kan? kecil aja kamu nggak mampu, makanya kamu wajar jadi Islam. Ya udah jadilah Natalia. Suruh mengasihi manusia. Iya, saya nggak mampu membenci Bahkan kedua orang tua manusia saya, yang- nggak mampu. Saya nggak mampu Makanya. membenci kedua orang tua saya nggak mampu. Ya, jadi kalau ketika orang tuamu buat dosa kau tetap mengasihi dia, berarti kau menyesatkan dia masuk neraka, Natalia. Di dalam Nah, kalau surat kau Luqman mengasihi ayat orang tuamu, kau 15. harus mengarahkan orang Sebentar. tuamu, Ya. mengarahkan adikmu, mengarahkan pasangan hidupmu. Jangan kejang, jangan Seperti panas, itu, Natalia. jangan Itu nangis. aja kau nggak mampu. Di dalam Bang. Islam, saya mendapatkan ajaran kasih yang sesungguhnya. Di dalam surat Luqman ayat 15 ya, saya harus berkasih sayang kepada orang tua. Di saat orang tua saya mengajak kepada perbuatan dosa, saya harus menolak dengan cara yang lembut. Saya harus tetap berbakti dan menyayanginya. Saya harus tetap wajib mencintai kedua orang tua saya. Itu di Iya, dalam jadi Islam. aku bencikan Tetapi di dosanya, sini, di saat kelakuannya, untuk bukan mengikut orangnya. Yesus, saya harus benci bapak ibu saya. Oh no, saya nggak Itu sanggup. Anda Dan saya salah. harus mengasihi musuh. Ya, ternyata musuh yang harus saya kasihi. Oh no, saya harus menjadi Natalia. bestinya iblis. Nggak mau Natalia, dong, nggak orang mau. orang Nggak ayatnya mau. sangat. Aku lucu kok saja Natalia, padahal tuh Tuhan Yesus ajarannya sangat jelas kok kau Tuhan pelintir. Yesus ajaran sangat jelas. Keceplosan. Sekarang aku Yesus Tuhan. Keceplosan. Tadi awal-awalnya Kamu aja jijik, keceplosan. nggak mau ngaku Yesus Tuhan. Sekarang aku Yesus Tuhan. Keceplosan. Keceplosan. Keceplosan? Kan saya mau ngomong kalian tuh Tadi, nggak paham konsep tadi di Tuhan dalam awal hati aku kita. nanya dia Yesus Tuhan atau bukan, dia malu ngakuin Yesus Tuhan. Kenapa Sekarang malu, keceplosan, Natalia? sekarang keceplosan. Dia sekarang mulai ngaku Yesus itu Tuhan, keceplosan. Hanya satu Allah yaitu Bapa. Hanya satu Tuhan, Sekarang yaitu aku Yesus, keceplosan. Natalia. Gila lu bro, udah keceplosan, udahlah. Memang ya, memang ya. Anda Kamu aja tuh nggak saking paham. paniknya, kamu keceplosan dan akhirnya kamu ternyata masih mengaku Yesus itu Kenapa Tuhan. panik? Wajar kau murtad Natalia, kualitasnya Iya wajar, cemen. Kau pelintir ayat Alkitab. Oh murtad, saya Orang mualaf. Kristen, orang Kristen awam aja yang ini, orang Kristen aja yang bisa kau Apa? pelintir itu. Tapi Mana kalau saya kamu pelintir? yang hidup dalam Coba, firman, coba. Di mana saya tergoda. pelintir? Di mana saya pelintir? Di mana saya Orang- pelintir? Tunjukkan orang satu sedang- data di mana yang saya pelintir Biblemu. Tunjukkan satu data. Di mana data yang saya pelintir? Tunjukkan berdasarkan data.
Jelas Di mana situ perkataan di itu dalam Bible-mu yang Yesus saya suruh pelintir? mengasihi manusia, termasuk orang yang sudah jahat. Kau pelintir itu, kau suruh mengasihi iblis. Suruh kau Yesus ajarkan itu untuk membenci itu. Di mana saya memelintir? Di sini disuruh kasihi musuhmu. Iya, tapi kan nggak ada iblis. Saya kasih Di tahu, mana itu saya melintir? manusia Kalau yang begitu sudah tunjukkan jahat secara kamu. data. Musuhmu itu siapa? Secara data. Musuhmu Manusia sudah siapa jahat secara kepada data? kamu. Mana Itu sudah datanya? jelas ayatnya. Itu Mana baca di datanya bawahnya. musuhmu itu bukan iblis? Di mana? Orang Selain yang sudah iblis, jahat mana? kepada kamu. Mana datanya? Natalia. Musuhmu adalah Itu di iblis. bawahnya Mana nggak usah data? baca. Data musuhmu bukan iblis mana? Datamu musuh bukan iblis mana? Sabar ada telepon Natalia, saya mute dulu, mute. Telepon. Kalau dia bilang data saya salah, musuh ini salah, berarti Bible-nya sendiri. Aduh, berarti kalau dia bilang iblis adalah musuhmu ini salah, berarti Bible-nya dia sendiri yang salah, melawan Bible ya. Kalau Anda bilang saya salah, ya Bible-mu yang salah. Saya tahu kok musuhmu itu siapa, iblis. Disuruh ngasihi musuh, ternyata musuhnya siapa? Natalia, Iblis. nggak ada situ iblis di situ. Manusia yang sudah buat Ini jahat apa? sama kau, tetap kau harus balas kebaikan. Jadi gini, Natalia, saya lagi mau Apa? ada urusan ya. Saya turun Urusan dulu, nanti kita akan diskusi lagi. Ya kan? Deborah, jangan lari, Deborah, jangan lari, jangan lari. Jangan lari tuh. Alasan, jangan lari. Alasan tuh, sikat Jangan lari. sikat dia. Natalia itu Kenapa usah lari dengan saya dulu, kok debat dengan saya? itu antikris, lari. saya ada urusan, saya mesti kerja, bukan kayak kalian. yang Urusan cuma apa? ngomong, Batipu terus nggak tempo di kerja, sebelah cari kamu. uang. Saat tahu Nanti kamu aku itu balik di lagi. TikTok lah, mau batipu lagi. Nanti Di aku sini balik tak lagi, bisa aku kerja ditipu. dulu lanjut. Aku ada urusan, aku pekerja. Deborah, aku kamu bukan ini bikin pengangguran. malu, bikin malu. Kenapa pusing yang bikin saya malu? kamu ini. Kalian itu kualitas cemen-cemen antikris. Kamu yang cemen, bikin malu, batipu, kompet bibir sendiri kamu mau kasih tas salah-salah. Batipu-tipu kamu ini. Jangan lupa benci bapak Lari ibunya dia, ya. kabur kamu. Kabur. Jangan lupa benci bapak ibu ya. Jangan lupa ya, ngajak bestinya main terus ya. Iblis tuh ya, ngajak-ngajak main ya bestinya ya. Jangan lupa ditempatin terus bestinya. Ya. Ya. Berdoalah untuk bestimu itu. Kabur bersera. Bisanya cuma kamu sesat. Orang ini ternyata bagaimana? Di Bible sendiri, Bible sudah mengatakan seperti itu, dibentak. Saya tahu ini otak jadi apa ini pikiran begini. Mau bicara sama orang ini tidak mau mengerti, cuma kita orang yang mau jadi bodoh. Mendingan diam jo. Tidak tahu bilang apa. Mau bilang langit ada tiang, langit tidak ada tiang, mau paksa ke tiang. Mau bilang makan di situ, dia Om Abu bilang makan tai, tidak mau dipikir kenapa mau makan tai ini. Tai mau makan. Tai mau makan. Lucu. Jorok begitu, jorok sekali. Jejet. So tai mau makan. Pusing. Ayo bicara saja. Saya mau mute dulu semua lobet ini kasih mute sedikit supaya tidak mau. Assalamualaikum Bang Goto. Bandewa. Assalamualaikum Bandewa Bang Waalaikumsalam Goto. warahmatullahi wabarakatuh. Matius seperti terkait kecil. Bang Dago, aku bukan moderator Bang Dago. Moderator ini, moderator. Coba. Masa sih? Mana Iya. mana moderator? Coba. Kok nggak bisa coba. gedein? Kok nggak bisa gedein? Dewa minta di follow ya. Ini akun Dewa, akun Dewa Coba semua mute kena dulu tombak. Dewa. Coba mute Dewa. Nggak bisa. Masa sih? Nggak bisa. Sila lanjut dulu saya lihat. Iya. Lanjut Bang Dewa, Bang